Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Side of Podcast. Di edisi yang kedua kali ini, kita akan membahas jauh berbeda dengan dari apa yang telah kita bahas di topik yang pertama. Promiscuity. Topik pertama kita membahas tentang terkait dengan kuliah sambil kerja bersama Imam. And for today, I'm going to invite again one of my friends di SMA 9. Berhubung juga satu alma mater juga dengan speaker sebelumnya. Please welcome Muhammad Haris Fatur Rahman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Gimana kabar? Ya gini-gini aja lah. Sama aja. Iya kan makin banyak nih kelihatannya. Banyak proyek. Pusing memikirkan persiapan materi, Pak. Berat materi. Oke. Haris ini merupakan salah satu teman Ani juga ya. Satu teman juga bisa bilang satu SMA dengan Imam Mujahid, speaker yang pertama. Dia salah satu mahasiswa teknik mesin di Institut Teknologi 10 November ITS. Mungkin dari Haris ini bisa perkenalkan diri, nama, terus juga mungkin dari mana, dan bisa dibilang kesibukannya saat ini apa aja. Please, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenalkan semuanya teman-teman Inside of Podcast ya, IOP, asik. Keren juga sih katanya. Perkenalkan, nama aku aja ya, karena udah lama di Surabaya ceritanya. Ngomongnya kamu jadi. Siap. Aku Muhammad Haris Fatur Rahman, asal dari Jakarta, asli lahir Jakarta, gede sampai SMA Jakarta. Ya perantauan ya, alhamdulillah sekarang di Surabaya. Tapi sekarang kondisi juga masih di Jakarta. Jurusan ya perteknikan lah intinya di ITS. Semester berapa? Rahasia, jangan disampaikan. Takut nanti ada yang kepo-kepo. Nanti boleh kayak sendiri lah ngobrol-ngobrol kalau pengen tahu. Udah mungkin segitu aja Pak. Apa ada tambahan? Mungkin cukup sih. Alhamdulillah sudah cukup mengenalkan. Mungkin kalau misalkan emang mau mengenal lebih dalam, nantilah spill sosial media atau di description. Oke. Lanjut. Hari ini topiknya bisa dibilang cukup berat ya. Berhubung juga di timeline Instagram dan semua sosial media, termasuk berita di mana-mana, berita tentang kehamilan di luar nikah, terus juga tentang pelecehan seksual, dan semua berita-berita yang muncul beredaran saat ini. Bahkan di Lampung sendiri kemarin saya terakhir membaca ada berita satu angkatan hamil di luar nikah, dan saya bilang memang what happened ya with the world today, I don't know, but kali ini kita akan mengupas lebih dalam terkait dengan masalah pergaulan dalam kehamilan, dimana apakah pergaulan zaman sekarang ini memang bisa dibilang dangerous dibandingkan pergaulan zaman dulu, dan mengapa orang-orang bisa hamil di luar nikah sebelum saatnya. Oke. Sebelum buka ini mungkin gue pengen nanya malu nih terkait dengan comparison dari view pendapat lo nih terkait dengan pergaulan masa sekarang jika dibandingkan dengan masa lalu. Menurut ente gimana turis? Ya, kalau misalnya pertanyaannya tadi tentang masalah perbandingan ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang kemarin udah sempat dengerin podcast yang pertama kali kita tentang masalah apa judulnya? Punya ayah karena harus kasih sayang. Ayang, oh ya. Nah, inget. Pokoknya gitulah tentang haus kasih sayang. Yes. Nah itu sebenarnya ada poin yang disampaikan juga di situ ya. Ada salah satu perbandingan juga. Kenapa sih di era kita, di era sekarang, orang pacaran tuh sederhana banget gitu, mudah banget gitu, effortless lah kalau misalnya bisa dibilang. Kayak benar-benar baru ketemu sekali, 2 kali, tiba-tiba udah pacaran aja gitu kan. Jadi kayak benar-benar effortless banget. Dan di situ kayak ini berkelindan ya teman-teman semua sama kondisi yang sekarang. Kemarin tuh aku menyampaikan juga ya efek daripada hal yang terjadi itu kan aku menceritakan ya tentang dulu kenapa sih
bisa juga terjebak kepada namanya nilai pacaran gitu. Karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya lingkungan yang paling utama ya. Yang kemarin sempat dibilang, masih ingat gak Pak? Lingkungan yang pertama kali kita tumbuh tuh apa sih? Masih ingat gak? Keluarga. Nah, betul. Nah, di situ tuh, di lingkungan keluarga itu ternyata yang tadi, yang ngebuat kita akhirnya mengenal dunia itu seperti apa pertama kali, Yes. mengetahui bentuk dunia itu seperti apa aja yang perlu kita lakukan di dunia itu, apa kegiatan apa saja yang perlu kita lakukan di dunia, itu semua itu diawali dari keluarga gitu. Karena kan nggak mungkin kita pertama kali lahir tiba-tiba langsung masuk ke SD gitu kan, ketemu guru kita, No. ketemu teman-teman, nggak mungkin. Pasti kan lewat keluarga dulu ya. Mau itu ibaratnya mau itu ada kakak, mau ada adik, walaupun orang tuanya maaf yang nggak komplit ya, pasti bakal ada keluarga namanya kita lahir itu. Entah itu nanti keluarga angkat juga itu termasuk keluarga. Nah, yang menjadi persoalan ketika tadi di saat kita lahir ya, di saat kita pertama kali melihat dunia, lingkungan yang pertama kali kita tumbuh itu bahasanya gimana ya? Menghadirkan informasi yang ibaratnya tidak sesuai untuk persiapan kita kelak di masa depan gitu mungkin. Ah, Yang halus ya, yang halus ya. hmm. Kalau yang kasarnya ya bisa dipikirin sendiri lah. Tapi itu seperti itu mungkin. Hmm. Karena kalau misalnya pengen menggunakan kata-kata yang lumayan agak kasar, udah banyak menjadi perbincangan di sosial media. Tapi dia tadi, ketika kita lahir, namun keluarga kita pertama kali, entah itu keluarga kandung atau keluarga angkat ya ibaratnya, Hmm. kayak benar-benar mempengaruhi informasi apa yang masuk ke kita. Nah, dari tadi kalau misalnya kita kembali menelusuri ya, kalau misalnya kita lihat sekarang kan orang-orang yang menikah ini rata-rata di kisaran umur 14 sampai 17 tahun gak sih? SMP itu kan, SMA itu SMA kelas 2 17 ya. Kelas 1 15, SMP berarti 14-an kan? Yes, betul. Banyak Iya, juga sih, itu Pak. dari 14 sampai kisaran 17-an lah tuh. Hmm. Hmm. Dan itu kan kemarin yang rame beritanya mereka minta dispensasi buat yang namanya ngelakuin pernikahan ya. Karena Eh. karena itu mereka tuh melakukan pernikahan di bawah batas minimal untuk melakukan pernikahan. Kalau misalnya Hmm. teman-teman perhatiin undang-undang, dulu sebelumnya emang ada perubahan ya. Kalau nggak salah dulu tuh 19 untuk perempuan, laki-laki 21. Sekarang disamakan jadi 19 semua. Terakhir yang aku baca itu sih, kalau misalnya ada perubahan, tapi nanti tolong dikabarin juga. Oke, siap. Intinya bagi yang di bawah 19 itu, untuk melakukan pernikahan tuh perlu yang namanya pengajuan kepada Kementerian Agama, mungkin Kementerian Anak juga ya, Pendidikan dan Anak. Pendidikan beda dan anak, pokoknya Komnas Anak Paham, gitu lah, benar. Komnas apa Komnas lagi? HAM. Iya benar, Komnas Apa Pelindungan ibaratnya kalau Anak. anak? KPAI. KPAI. Ah, itu. Itu Komnas HAM. Itu untuk yang namanya minta surat gitu untuk melakukan pernikahan. Dan ada kemarin sempat baca ya, apa aja sih syarat-syarat buat dispensasi ya. Dan ternyata syaratnya tuh harus minta ke wali. Jadi wali yang harus mengajukan, nggak bisa kita sendiri gitu. Jadi kalau bisa nanti ini yang dengar ibaratnya anak-anak SMP udah getol pengen nikah, nggak bisa Anda tiba-tiba datang ke pengadilan pengen nikah gitu. Harus wali Anda yang datang ke Betul. pengadilan ya. Nah, intinya kenapa kita perhatiin tren yang terjadi sekitaran, gimana sih kalau misalnya kita taruh anak sekarang tuh, anak yang umur 5 tahun tuh udah mulai main gadget ya. Berarti kisaran Bener. di TK lah udah main itu. Dekat orang tua sih. TK udah kan? Biasanya TK udah rata-rata nonton YouTube. dikasih YouTube itu. HP buat buka YouTube, buat main ML dan kawan-kawan. Ya udah umur Tik TK lah bisa dibilang. benar-benar TikTok aja juga ditontonin kan sekarang. Itu dia masalahnya. Parah ya. Sepupu gua nih. TK udah buka TikTok. Nah, kita Gitu. coba tarik mundur nih ya. Kan kalau misalnya sekarang umur tadi 14 sampai 17, taruhlah umur TK itu kisaran 5 sampai 6 tahun, berarti 9 tahun ke belakang. Sekarang tahun 2023. Mm-mm. 9 tahun ke belakang itu berarti ada di tahun 14. 2014 ya. Ya, benar 14. 14 tambah 9, 23. 2014. Nah, 2014 itu kita umur berapa berarti? Kita kan sekarang umur 20-an ya. 12 tahun. Makanya kan 12 tahunan. 12 tahunan ya. Hmm. Itu baru SD ya kita ya.
Iya, SD mendekati SMP sih, transisi kayaknya. Singkatannya transisi deh. transisi. Iya, mau ke Nah, SMP. nah ini perhatiin teman-teman. Ketika ini ya, aku mau nyampein tentang pengalaman kenal dengan teknologi ya. Di masa SD, SMP itu peralihan. Yang dulunya HP itu belum ada, masih Nokia yang buat getokin kepala orang, yang bisa Oke, manggilin kecil itu. diskreta tuh, yang gede banget, yang apa Nokia OP Oke, oke, buat. beralih kepada BlackBerry. Ah, Itu itu dari. kelas 6 tuh, umur 12-an gitu ya. Nah, itu beralih ke BlackBerry. Nah, itu bayangin, di era kita dulu tuh, kita baru mengenal gadget tuh kisaran kelas 6. Betul. Aneh juga sih, Paling senang. itu kelas 6 tuh orang-orang yang udah kaya banget ibaratnya ya, yang Iya, udah benar. punya duit, Iya, yang iya, yang yang bagus pokoknya sekali. dia tuh punya akses gitu. Yes, Karena kalau bisa perhatiin teman-teman di kelas dulu, nggak ada tuh yang namanya main HP. ada. Nggak Punya ada. HP pun enggak, punya Nggak HP ada. pun enggak, Nggak ada. nggak punya HP. Mainnya ke lapangan Mereka tuh pasti baru punya biasanya. HP SMP kan? Yes, benar. SMP paling Nah, udah mulai nyentuh HP. SMP kelas 2 paling SMP kelas 1 SMP kelas 2. Itu nah, SMP kelas 2 atau kelas 3 nih baru masuk yang namanya Android. Android sama Apple tuh. Hmm. Nah, di sini juga masih awal lah. Anak-anak dulu apa sih? Game paling kan. Game, Ada game. game, main game aja. Itu pun game masih Instagram. jadul banget, Tris. Masih jelek Jadul banget. banget bener. Oh, game apa yang lu mainin? Kayak game-game yang kalau misalnya dulu tuh Main, apa ya? main ular, ular yang gerak. Ular kan yang Nokia tuh, Pak. Oh, Ular iya, iya. Nokia kan. Ah. Kalau yang itu kayak udah mulai main perang-perangan gitu lah. Oh, Ada lah. iya, 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 perang-perangan. Apa dulu balap-balapan. Ah, iya, sering itu. Masih ingat. Nah, itu ya. Jadi di waktu umur kita tadi SMP-an tuh apa yang kita dapat tuh masih hal-hal yang ibaratnya masih awal-awalnya internet tuh baru masuk lah. Jadi namanya Instagram, TikTok, bahkan WhatsApp pun belum ada waktu itu ya. Belum, betul. Orang masih pada pakai BBM. Di Android pun masih Betul. pakai BBM itu. Yes. Nah, yang menarik di sini ketika pacaran itu terjadi di zaman itu, cara pacaran yang dilakukan oleh anak-anak SMP, karena orang-orang tuh baru berani pacaran tuh SMP. SD itu orang-orang yang benar-benar udah ahli banget kali. Dan itu Aneh, istimewa steril, banyak lapangan mulu dulu. dan saya sih sebenarnya. Aneh, Tapi jangan istimewa dicontoh ya semua ya. steril. Ini buat pelajaran aja sih. Kenapa dulu SD tuh bisa pacaran gitu? Karena tadi balik ke poin awal tentang keluarga ya. Kalau misal pengen lebih detail, nonton aja di podcast sebelumnya dijelasin juga kenapa. Nah, intinya di waktu kita SMP itu cara pacaran kita itu berat apa mengacu pada yang kita tonton di TV. Betul, Nah, apa yang ditonton di TV pada era waktu itu, FTV itu rame banget betul, kan. betul. SCTV, Rame banget ini tuh. kawan-kawannya. Kita nonton TV, anak-anak SD SMP tuh kesempatan buat benar-benar menikmati hidup di televisi Sabtu Minggu. Hmm. Selain Benar, hari itu isi berita, gosip tadi sama FTV betul. dan paling ada lah apa namanya bolang. Bolang itu baru setelah juhuran lah. Ah, sama Bolang sama siapa? si Unyil. Laptop si Unyil. Sama paling dulu di ini ini awal-awal ya peralihan dari generasi milenial ke Gen Z. Hmm. Nah, Ih, kita bagus, masuknya ke bagus Gen itu, Z nih, kelas kita 7. Gen Z awal kan. Hmm. Nah, itu peralihan banget tuh. Jadi tadi namanya teknologi itu benar-benar peralihan di zaman kita tadi. Nah, yang buat menarik ini ketika teman-teman sekarang yang bahkan kalau misalnya kita perhatiin berita-berita yang kita lihat kok udah pikiran nikah. Bahkan mereka tuh nikah tuh bukan karena emang pengen nikah, teman-teman. Udah pada tahu fakta beritanya belum? Hmm, kenapa tuh? Ya karena emang ada kehamilan gitu ternyata. Oh, Yang gitu. membuat akhirnya mereka nikah. Nikahnya Dan ini terpaksa loh, berarti ini. benar, nikahnya karena terpaksa biar orang tua yang gak Ini malu. dia. Ini dia masalahnya. Dan ini aku pengen sedikit nyampein apa ya, masukin sedikit data lah di diskusi kita ini. Sambil baca artikel jurnal lah Hmm. dari Poltekkes Kemenkes Malang Indonesia. Tahun berapa nih? Gak ada tahun ya. Tahun 2000 dia ngambil data tuh dari tahun 2016 sampai 2021. Oh, tahun 2021 Hmm, jurnalnya baru tuh diterbitkan fresh gitu. Hmm. baru ya. Nah, di sini menarik dari dia menyampaikan data
21 juta anak perempuan usia 15 sampai 19 tahun itu mengalami kehamilan. Hmm. 10 jutanya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. 10 jutanya. Maksud Banyak kali. berarti paham nggak maksudnya? Yang tidak diinginkan Iya, ngerti iya nggak lah betul. ya? Iya. Saya tidak Ya sengaja. itu tadi. Setengahnya bayangin teman-teman, 50%. Hampir 50% lebih tepatnya ya. Nggak nyampe sih, ini 49 sekian lah. Ya, lumayan. Iya. Itu Kalau kita hampir setengah itu. matematika. Karena 21, 10 per 21 kan. Iya benar. Nah ini jadi tadi yang ngebuat ternyata eh, tadi orang menikah tuh tadi. Ada data yang menarik dari podcast tadi yang ngebuat ternyata 10 juta itu tidak diinginkan. Sisanya ya kita tahu lah itu ibaratnya emang karena pernikahan tadi, entah itu faktor ekonomi kah atau lingkungan atau apapun itu di sini juga dibahas yang menyebabkan apa namanya remaja itu melakukan apa mengalami kehamilan. Hmm. Nah, terus di sini kenapa sih bisa kayak gitu ya tentang perbedaan pergaulan zaman dulu dengan zaman sekarang? Ini lagi-lagi masalah informasi semua teman-teman. Ketika tadi kita tahu di era dulu kita zaman-zaman SMP nih bagi yang umur 20 tahunan ya, SMP SMA, aku yakin seumuran kita dulu tuh jarang ada yang namanya berani pacaran sebelum menginjak SMA. Ya, setuju. Ya, Karena mereka dominan tuh menghabiskan waktu itu main di luar sama teman-teman. betul. Ya. Separah-parahnya anak kita dulu nih, tawuran kita tuh tawuran pakai sarung, Iya. Paling kalau nggak tahu ya kan? fisik lah, paling main tangan. Nggak pernah main Main pakai tangan, lurit nggak paling ada. paling pakai apa? Pakai batang pohon gitu kan? Jarang Yang gitu. bener-bener tajam tuh belum ada gitu. Bro. Belum. Paling baru ada tuh ya pas satu mulai SMA lagi-lagi. Jadi Hmm. ya benar-benar pas satu kita yang namanya ngeliat SMA, nah disitulah mulai baru banyak pergejolakan. Kok banyak teman-teman yang kayak so asik gitu kan? Pengen Hmm. ngeliat kelihatan bandel dan macem-macem, nah itu bisa diwajarkan lah. Karena emang tadi mereka tuh baru ketemu titik mereka yang namanya apa ya mengenal baru pengen mengenal diri itu di waktu-waktu tadi. Karena emang apa informasi yang masuk sebelum mereka di SMA itu adalah informasi-informasi yang tadi tentang pergaulan bebas lah, nonton si boy anak jalanan, nonton anak Jadi langit itu gitu-gitu kan. anak langit. Satu server tuh, cuma sequel ya. Anak langit anak Yang jalanan. iya itu FTV juga yang balap-balapan motor sambil Jadi berantem gue di sudah. jalan. Nah, Sebenarnya nggak usah jauh-jauh kayak nonton superhero juga lah. Kan jadi kita secara tidak langsung kita melihat ya merepresentasikan sesuatu itu dari apa yang kita lihat kan. betul. Yang dimana tadi kita ngelihat, wah ini keren banget orang kayak berantem berantem, wah jagoan-jagoan. Akhirnya Hmm. ngikut kayak Nah, gitu. Oh ternyata dengan dia jagoan itu dia bisa dapet cewek-cewek cantik ya. nah, itu dia, itu doktrin Akhirnya itu. Ya. mulai dari situ. Ya. Dulu yang dialami di era kita ya kayak tadi teman-teman dari apa yang kita tonton biasanya dari bioskop kah atau dari film-film yang ada di TV atau di FTV itu sendiri. Nah sekarang bisa diketahui juga sebagaimana disrupsinya informasi yang kita dapat. Bagi teman-teman yang belum tahu disrupsi itu apa, jadi aku sempat ngulik ya. Kita ngambil dari sisi bahasanya nih, dari bahasa Inggrisnya langsung ya. Mhm. Disrupsi itu diartikan disturbance or problems which interrupt an even activity or process. Jadi di mana kayak ada uh, kesetimbangan, bukan kesetimbangan ya, yang ketidakseimbangan atau ada masalah yang dimana menyusupi setiap kegiatan, pelaksanaan ataupun proses kehidupan kita. Sederhananya gini lah. Jadi setiap kita ibaratnya pengen melakukan sesuatu tuh ada gangguan, gangguan. Sebenarnya namanya disrupsi itu distraksi sih. Yang Oh, kalau misalnya teman-teman yang udah paham sih distraksi lah ya. Nah, tapi disrupsi ini tuh bukan hanya sebatas distraksi yang ibaratnya benar-benar buat kita tuh kayak apa ya distraksi itu kan lebih kayak kita lagi fokus tiba-tiba keganggu lah sama ada suara bising. yes, Bisa betul. kita lagi baca ada suara bising, ada suara orang ngobrol terlalu kencang atau apapun itu lah itu kan distract kita ya. Fokus Yes, kita hilang sesaat lah. Distract betul. kita kan fokus kita hilang sesaat. Kalau disruption ini benar-benar itu tuh yang ibaratnya kita udah tadi kan fokus kita hilang, ya udah. Akhirnya kita nggak balik lagi kepada fokus yang awal.
itu disruption ya, yang aku pahami tentang disruption itu seperti tadi. Yes. Nah, ketika kita bermain sosial media, itu yang namanya benar-benar disrupsi, teman-teman. Kenapa kayak gitu? Ketika kita nge-scroll, tanya deh ya, aku tanya deh ke teman-teman semua. Di saat kita misalnya rencana, aduh, pengen lihat cara produktif di akun IG siapa misalnya. Mhm. Buka IG lah. Pas buka di home, tiba-tiba teman ada yang upload. Wih, dia lagi jalan-jalan di Belok pasti, Pak. Waikambas misalnya. Ya ampun. Belok pasti, Pak. Atau tempat gajah. Terus kalau misalnya ada juga nih lagi jalan-jalan di NTB, ada di Bima, akhirnya lihat, wah cakep ya. Terus lagi ke bawah, ternyata teman-teman yang lain tuh lagi pada healing juga sama keluarganya. Hmm. Lihat, terus ternyata apa selebgram yang kita follow lagi ngupload juga, dia lagi endorse barang yang kita suka, kita tontonin lah tuh. Terus akhirnya bosen, kita ngeliat story. Oh tadi fokus pertama apa? Pengen lihat Ya, akun produktivitas. produktivitas, betul. Separah itu ternyata Ya, kayak sosial media. bahaya ini, Pasti Pak. relate kan semuanya apa yang tadi saya bilang. Ngalamin, Pak. Orang di YouTube membuka tutorial kan, contohnya di timeline ada yang seru kan, bacotan bola, nonton dulu lah. Nggak jadi dia buka Ya tutorial. benar. Udah nonton setengah, Paling balik. kita kayak ngebuka informasi itu udah menit-menit akhir gitu. Ah, Kayak udah 10 menit atau 5 menit terakhir baru ngebuka sadar. selama 1 jam, ya tadi scroll. Ya itu. Dan gini ya, bagi kita yang ibaratnya udah kisaran SMA ke atas ya, atau bisa dibilang 18 tahun ke atas tuh, menerima informasi tadi hanya sebatas hiburan gitu. Mhm. Untuk informasi yang tadi kita terima masuk ke dalam diri kita tuh ibaratnya minor lah, nggak terlalu, nggak sebesar ya, nggak sebesar generasi-generasi bawah tadi, Gen Z yang kita pengen bahas nih, yang generasi sekarang. Yang tadi udah mulai main HP, yang udah mulai main sosial media tuh di umur-umur 5 tahunan. Mhm. Ketika mereka tadi keseharian mereka tuh pegang dengan gadget, mereka nonton YouTube, nonton TikTok, nonton Instagram, apa yang mereka lihat itu mereka contoh, Betul. Mereka belum punya yang itu. mereka serap Filter belum ke dalam punya, hidup benar. mereka gitu. Benar. Jadi apa-apa yang mereka lihat tuh benar-benar keserap gitu. Kan kalau misalnya kita tadi kayak cuma sebatas kayak wah ketawa-tawa, apalagi kita kan kalau kita tuh jadi habis lebih jatuhnya tuh kepada wasting time ya, Betul. menghabiskan waktu aja gitu. Betul. Bagi anak-anak tadi yang masih kecil itu, mereka tuh ngebaca, ya bukan baca ya, apa ngeliatin IG, TikTok dan apa YouTube, ya mereka mencontoh. Misalnya mereka lagi nonton tentang orang lagi berduaan lah. Ya contoh sekarang paling gampang dah, lato-lato ya. Itu kan awal Betul. dari TikTok kan, Yes. yang akhirnya kita lihat setiap bocah sekarang main lato-lato, Ini lah atau tuh lucu-lucu mulut gede juga. gak bosen. Itu kan dari apa ya, se seberdampak itu, sepengaruh itu informasi-informasi yang dapat dari sosial media. Yang menjadi persoalan ya, ketika tadi ini sebenarnya masalah cukup rumit banget teman-teman. Gak cuman kita tuh nggak memperhatikan dari sisi tadi si anak, bahkan ada keluarga juga yang eh, turut serta, ada peran guru juga turut serta, bahkan peran negara, bahkan peran pemerintah dan lain-lain itu juga turut serta dalam terjadinya hal-hal demikian. Cuma di sini kita berusaha mengerucutkan pada bagian yang kita pengen bahas, kenapa sih tadi bisa namanya terjadinya kehamilan gitu di umur di bawah 19 tahun. Ya tadi kurang lebihnya seperti itulah awalannya. Karena mereka udah terlalu banyak disusupi informasi-informasi yang sekiranya itu baik, mereka ternyata tidak. Itu paling untuk ngebahas tadi tentang komparasi dua pergaulan lah antara zaman dulu dan zaman sekarang. Oke, oke. Menarik nih terkait dengan masalah pergaulan. Jadi kalau misalkan Ani melihat dari perspektif ente ya terkait dengan masalah informasi yang didapatkan dari setiap orang kan, dan juga itu berbeda-beda kan. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif, dan Ani setuju juga sih. Karena Ani juga punya sepupu yang bisa dibilang dari kecil ya, itu sering nonton Marvel, Captain America, Iron Man, dan kawan-kawan. Akhirnya bocahnya sedikit barbar ya, gara-gara ngikutin Captain America, apalagi dia kan suka Hulk ya. Jadi kalau marah tuh kan kayak Hulk, ngamuk Langsung dia. ya, Iya, kayak UFC, UFC. dia makanya iya sih. Gue ketemanin ya, ayo kok berantem kak, ayo kak. Set, aja aku berantem. Tapi setuju sih ini terkait dengan Ya informasi benar itu.
Nanti gue ada pertanyaan nih terkait dengan masalah informasi di sosial media yang bertebaran kan. Jika kita amati ini kan, sosmed itu kan bisa dibilang dua belah mata pisau ya. Can be positif, can be negatif. It depends on people, nah kan orangnya gimana. But the problem is jika mungkin ente sendiri sih melihat sudah mana sekarang bisa dibilang kan konten-konten yang negatif dalam tanda kutip itu bisa dibilang view-nya or subscribe-nya or whatever itu bisa lebih seru dibandingkan dengan yang positive one. Dan ini menurut ente gimana, Riz? Why people are bisa dibilang lebih suka konten yang negatif dibandingkan yang positif? Jika dilihat dari mungkin bisa dibilang ya konten-konten yang ngeprank or whatever yang ya emang tujuannya hiburan, but a bit useless dibandingkan dengan konten-konten yang positif tapi subscribe-nya terlalu banyak. Menurut ente gimana tuh, Riz? Ini mau jawab singkat apa panjang nih? Singkat boleh, Riz. Karena kayaknya masih banyak kita PR. Ntar bikin 3 trilogi gitu ini. Kalau singkat tadi cuma pengen bilang, ya ini salah kita sendiri Hmm. sebagai apa ya? Sebagai manusianya udah itulah paling yang ngebuat tadi kenapa konten-konten itu viral ya. Hmm. Pengen nanya deh, yang bisa ngebuat sesuatu itu viral tuh karena apa sih? Banyak yang nonton itu Karena lah. kita sendiri kan, Yes. kita yang menyebarkan, kita yang setuju dengan konten itu, kita yang Yes. menikmati. Nah itu salah siapa gitu kan? Sebenarnya Yes. salah kita sendiri. Betul. Untuk kenapanya ini perlu hal yang lebih mendalam lagi. Tapi ini buat apa namanya evaluasi bersama lah. Kita tadi ngebuat konten itu akhirnya jadi viral dan kenapa dominan banyak viral yang salah gitu kan tadi gue pertanyaan novel ya. Hmm. Karena emang kesetujuan kita yang setuju dengan hal-hal yang tadi untuk Ah, viral yes, yes. Betul. seperti itu lah. Tapi ini juga menarik mungkin terkait dengan dari pola pikir ya. Biasanya kalau kita kan I don't know, maybe mindset dari kita yang biasanya kan kalau misalkan sesuatu yang buruk itu kan kadang suka teringat gitu kan diberikan dengan sesuatu yang kayak misalnya kita dimarahin atau apa-apapun biasanya kita teringat gitu kan, dan ketika kita melakukan suatu kebaikan or whatever karena kan orang suka nggak ingat, jadi kan ya ada peribahasa kan 1001 kebaikan akan lupa jika ada satu kesalahan yang diperbuat, dan mungkin dari situ akibatnya orang-orang tuh lebih suka mengonsumsi konten yang negatif dibandingkan yang positif. Nah, terkait dengan pergaulan bebas nih dari ente sendiri, apakah ada pengaruh globalisasi dari pengaruh barat ini yang menyebabkan generasi kita bisa dibilang berubah sangat drastis dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang belum terpapar handphone, laptop, internet, dan sebagainya? Oke. Tadi sebenarnya pengen masuk sedikit ya tadi tentang masalah novel menyampaikan ya. Kalau misalnya menurut Anda pribadi malah tentang eh, ketika tadi mengingat hal-hal buruk terjadi pada kita di masa lalu, Ani malah mungkin antitesis sih, berlawanan ya dari apa yang tadi ente sampaikan ya. Hmm. Orang-orang itu kenapa cenderung mengkonsumsi tadi hal-hal viral, itu hal yang ibaratnya tanpa perlu menggunakan akal dan pikiran gitu untuk menikmati hal-hal demikian. Oh, I see. Okay, got it. Yes. Jadi ya benar, ketika emang tadi mereka udah terlalu banyak masalah di dunia asli mereka, di realita mereka, satu-satunya yang buat mereka akhirnya eh, istilahnya apa, ngerilis masalah tuh ya tadi Iya benar. dengan Konten mereka yang ngeliatin ringan. kekonyolan orang, Betul, betul. kebodohan orang, ya akhirnya mereka merasa tuh wah, ini ajang gue nih, ajang gue akhirnya bisa ternyata ada loh lebih parah daripada gue dalam tanda kutip ya. Parah di sini tuh bukan parah kondisi yang bisa dia untuk membantu gitu, Hmm. tapi parahnya malah yang biar biar kita bisa wah ini ternyata lebih jelek dari gue nih, lumayan jadi buat konten lagi gitu lah. Tapi Ah, sedikit menanggapi tadi ya, tapi ini bakal menjadi pembahasan yang lebih detail lagi mungkin next lah. tapi ini menarik nih bagi. Merancak kepada pertanyaan novel tadi tentang masalah pengaruh globalisasi ya. Yes. So novel kalau misalnya kita nih, Ani pengen mencoba menganalogikan. Hmm. Dulu kita selama persentase SMP SMA tuh pernah nggak sih ketika memaparkan apa namanya bagian-bagian awal persentase itu biasanya ditulis. Misalnya kita pengen ngebahas tentang tumbuhan, kayak kata dasarnya itu apa, istilah apa misalnya. Ya Oh, kan misalnya pengertian. Oryza sativa, Ah, padi nih, yang padi. Katanya tuh apa sih secara bahasa Oryza sativa tuh apa sih?
misalnya. Ah, Terus secara istilah itu apa yes, sih? benar. Biasanya Ada kayak gitu kan? istilah dan bahasa itu sering keluar biasanya pas SMP SMA. Betul. Betul. Nah, di dunia perkuliahan masih lebih relate lagi ketika kita ngebuat makalah gitu. Biasanya ada kan ketika untuk membuat kayak gitu di kata-kata pengantar tuh biasanya. Yes, betul. Dikata Di pengantar. awal-awal. Di, Ya. di awal-awal. Nah, ini sebelum kita beranjak ke tadi pergaulan bebas, kita mencoba gali secara etimologinya, secara bahasa daripada pergaulan bebas itu sendiri. Sebenarnya Hmm. kalau misalnya aku nanya nih, menurut Nova apa sih pergaulan bebas? Bisa mengartikan dengan secara jelas gak apa artinya? Sebenarnya kalau bisa dibilang pergaulan bebas ya, bisa dibilang kita mau berdua kata pergaulan dan bebas. Jadi itu kan berkonotasi pergaulan itu kan bagaimana kita bergaul lah. Bergaul kan bisa dibilang how we interact with the other, how we, I mean, to make a connection with the other. Bebas ini di sini kan berarti artinya bebas itu kan berarti tanpa batasan, tanpa boundaries. Yang hasil ketika dua kata digabung berarti kita membuat sebuah koneksi tanpa batasan, sebebas-bebasnya. Berarti ini kan kita merujuk pada sebuah kegiatan, bisa dibilang kegiatan atau hubungannya dengan seseorang yang gak punya batasan nih. Kita nggak tahu nih kita batas harus ngapain. Jadi ya orang saya bisa seenak jidat lah mau melanggar batasan-batasan dari manusia itu sendiri. Nah itu dari pandangan aneh. Dan ini mungkin yang bisa dibilang ketika bebas ini digabungkan dengan pergaulan ini bisa menjadi sebuah bahaya dan bisa menyebabkan tadi bisa dibilang ya liberal juga kan, bebas Kalau banget. Betul. nah ini, kalau misalnya tadi bebas kan artinya bisa mengenal dengan banyak orang, ada potensi positif gak sih? Betul. Kalau misalnya dalam arti bebas tadi ya, Tapi kita kan bebas berkreasi, betul. di Ada masyarakat kita anilai pergaulan sih, bebas tuh positif atau negatif? pergaulan bebas itu bisa dibilang tergantung fungsi ya, tergantung kalau kata Pak Misbah, Kalau dari tergantung. kita sebagai masyarakat Indonesia memandang pergaulan bebas itu konotasinya positif atau negatif? Kalau dari kita pasti negatif sih, karena tadi Negatif kan? mulai stigma Tahu alasannya orang. kenapa nggak? Kenapa? Tahu alasannya kenapa? Karena nggak ada aturan, ya nggak? Karena nggak ada aturan kebebasan itu. Iya. Menarik. Coba kalau misalnya teman-teman kalau penasaran nih, aku nanti juga nyampein juga sih. Kalau misalnya sekarang lagi nonton atau dengerin, coba sambil Google, buka Google, ketik pergaulan bebas eh, in meaning of English gitu. Hmm. Kalau pergaulan bebas dalam bahasa Inggris, ada satu kata keluar, nggak usah jauh-jauh. Misalnya teman-teman translate ya pergaulan bebas ke translate bahasa Inggris lah. Hmm. Hasil katanya tuh promiscuity. What? Ini kalau misalnya lebih bagus lagi, ini biar Google yang ngomong dah. Promiscuity. Promiscuity. Ini benar-benar dia tuh promiscuity. Dan kalau misalnya diartikan lagi ke Indonesia, ya nggak pergaulan bebas lagi dong. Terus saya ngapain capek-capek harus mentranslate kalau bolak-balik terus gitu kan. Hmm. Artinya, arti dari promiscuity ini adalah eh agak ini sih. Ini nggak apa-apa kan ya? Apa Kenapa? maksudnya Santai untuk aja. orang-orang yang udah kuliahan kan Betul. Ini pembahasannya memang podcast untuk berpikir sebenarnya. Makanya insight of. benar-benar tadi kaget loh. Aneh pas waktu buka ini kaget beneran. Aneh karena aneh juga baru pertama kali tadi buka. Oh, Apa berarti sih baru pergaulan ini. bebas? Kirain udah pernah buka sebelumnya. Jadi gini, aneh kenapa ada inspirasi menggali sesuatu itu dari bahasa ya? Pengen nyampein dulu dah, balik lagi ke awal tadi sebelum lebih lanjut lagi tentang pengertian dari promiscuity. Hmm. Kita tuh dulu meremehkan gitu. Secara misal teman-teman memaparkan, ini secara bahasa tuh kayak gini, secara istilah tuh kayak gini, kita kayak cuman, oh ya ding tahu gitu-gitu doang. Teman-teman perhatiin, kalau misalnya kita tahu secara bahasa, ini tuh berasal dari mana, apa yang kita bahas, kita tuh akan bisa memaknai lebih gitu. Hmm. Oke. Contoh nih, Ani pengen ngasih tahu satu contoh eh, profesi. Profesi itu kalau nggak salah ya, ini dari bahasa Yunani artinya eh, profesio. Nah, hari profesio betul. Benar dengar gua. Yang dimana profesi itu artinya kita benar-benar profesional dalam melakukan sesuatu, bukan hanya sebatas kerjaan doang. Hmm. Bedakan nih, ketika kita hanya sebatas kerja dengan profesional dalam kerjaan tuh hasilnya gimana sih? Betul. Biasanya kan kalau yang kerja Jauh beda kan? asalkan nggak pakai hati sekarang. Benar-benar. Nah, kita balik ke sini. Ke tadi promiscuity. Nah, ini juga yang ngebuat aneh sebenarnya, yang membuat aku ngebuat apa mencoba ngebahas ini dari sisi bahasanya dulu. Ini Hmm. kalau misalnya teman-teman juga belajar bahasa Arab nih relate banget.
setiap apa yang digali dengan bahasa tuh akan lebih indah gitu hasilnya. Betul. Di sini langsung aja ya. Arti dari promiscuity ini adalah salah satu web menyebutkan having or involving many sexual partners. What Ini salah satu web mengatakan. Ulangin ya. Having or involving many sexual partners. many sexual partner? What? Jadi kayak benar-benar mengganti-ganti partner atau involving itu kan pengubahan kan, Yes, betul. Info mengubah kan berubah. mengubah mengubah partner yang satu dengan partner yang lain. Ini terus secara dari si Google in the fact or state of being promiscuous. Promiscuous itu adalah ketika kondisi kita tuh sulit gitu. Tadi kalau misalnya diartiin lagi ya, kacau, berantakan. Ini menarik. Massive, yes. Kenapa kita sebagai masyarakat Indonesia mengonotasikan pergaulan bebas itu negatif? Karena emang kita lihat rata-rata orang-orang yang melakukan pergaulan bebas ini adalah tadi orang-orang yang rokok, narkoba, seksual, terus apa lagi? Pokoknya kejahatan-kejahatan yang Ya, dilakukan dia sama kriminal harusnya. anak-anak remaja lah. Betul. Dan kita nggak pernah dikasih tahu apa sih pergaulan bebas itu. Ya cuman yang tadi kita tahu ya pergaulan yang bebas. Padahal kalau misalnya kita artikan secara positif juga bisa. Pergaulan yang bebas kita bisa bebas berteman oleh suku mana aja, bisa berteman negara mana aja, Betul. berteman dengan berbagai macam latar belakang. Betul. Itu positif kan jadinya. Yes. Tapi kenapa yang ada di benak kita tuh negatif? Ini akan aku jelaskan selanjutnya, tapi aku pengen jelaskan dulu tentang korelasinya tadi antara dengan having or involving many sexual partners. Jadi Interesting. kalau gini ya, aku pengen nyampein suatu kaidah gitu. Teman-teman yang belum belajar bahasa Arab, mungkin nanti coba bisa belajar. Kalau yang udah belajar, mungkin ini cukup relate ya. Jadi di dalam Islam itu, bahasa Arab itu menurut Novel itu pengkajian secara tata bahasa itu lahir sebelum turunnya Quran atau setelah turunnya Al-Quran. Tata bahasanya ya. Cara kayak kita tuh belajar kita tuh kayak ada mata kuliah bahasa Indonesia gitu, mata kuliah bahasa Inggris. Nah kan ada bahasa Arab tuh ada pembagian lagi namanya nahwu sorof ya. Kalau Ya bisa betul. di Sorof. bahasa Inggris tuh di bahasa Inggris istilah itu tenses. Yes. Nah menurut Nova nahwu sorof itu ada sebelum Al-Quran turun atau setelah Quran turun. Kalau dari pandangan Ani sih kayaknya setelah Quran turun ya, karena kan sebelum Quran turun kan emang zaman jahiliyah ya, orang belum tahu ya, zaman-zaman kegelapan kan. Setelah ada Al-Quran itu kan ketika Nabi Muhammad disuruh Iqra pun kan berarti memang orang-orang tuh belum tahu ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Jadi ya menurut Ani setelah itulah Al-Quran turun. Jadi itu gimana tulis? Nah benar banget Pak. Ternyata nahwu sorof itu turunnya setelah Al-Quran turun. Tapi gini, kalau misalnya kita secara logika, kalau misalnya bagi orang, kita sedikit membahas dulu masalah tentang bahasa, boleh nggak sih dari Sure. sisi Islam nggak apa-apa kan? No problem. Oke. Bagi orang-orang orientalis, orang-orang yang ibaratnya menyerang agama Islam, mereka mengatakan Al-Quran ini dibawa oleh Muhammad, bukan dari Tuhannya Muhammad gitu. Iya ya. Jadi Muhammad sendiri yang ngebuat. Kalau Ini nggak tahu pertanyaannya. mereka, nggak tahu mereka. Oh, Novel baru tahu kalau kata-kata mereka kayak gitu. Iya, sejauh ini sih ya belum tahu amat sih, cuman ya gitulah. Tapi pernah dengar kata-kata kayak gitu nggak sih? Pernah kurang lebih kayak Nah, gitu. iya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita secara logika, seandainya emang Al-Quran itu dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW, otomatis Rasul itu harus menguasai dua ilmu tadi, bukan? Tapi faktanya, nahwu sorof itu emang benar turun itu setelah yang namanya Al-Quran turun. Kenapa demikian? Karena gini teman-teman, setiap makna daripada Al-Quran itu, kita kalau misalnya cuma hanya baca, nggak tahu gitu. Misalnya kita hanya cuma baca bahasa Arabnya aja ya, tanpa tahu maknanya kita nggak akan bisa ngeresapin ke hati. Betul. Sederhananya gini lah, ada orang ngomel-ngomel pakai bahasa Cina, ngomong ke kalian nggak paham bahasa Cina. Apa yang kalian tanggepin? Kalian pasti bakal bisa ketawa-tawa. Padahal dia ngomong, sekali, dia Bang. ngomel loh. Banyak Dia tingkahnya. ngomel loh. Yes. Kan orang ngomel Cina kan nggak kayak gitu ya, sampai mainan tangan gitu kan, cuma kayak, dikira kita kayak cuman, ya udah ke situ, kamu ke sono ya.
Nah, Ini iya. kamu ke arah sini ya. Kayak kita kiranya yang lain-lain gitu. Paling kita bisa melihat dia tahu marah atau enggak dari mimik paling kan. Betul Kalau ekspresinya. secara bahasa, ya kita ngeliatnya ya tawa-tawa gitu dengerin mereka ngomong. Sama dengan Al-Quran tadi. Ketika kita tadi tidak bisa memaknai secara bahasa, itu akan berdampak juga buat kita untuk memahami secara lebih dalam kepada diri kita. Nah, ini berhubungan ya dengan tadi. Kenapa Mhm. mencari apa namanya pergaulan bebas ke bahasa Inggris ya? Karena emang pada dasarnya eh, di Indonesia sendiri tuh nggak bisa dijelaskan secara rinci gitu pergaulan bebas itu apa. Coba mungkin sambil ngebuka ini ya kali ya KBB ya, biar kita apa sekaligus memvalidasi lah. Yes. Karena sebenarnya pergaulan bebas ini dari mana sih artinya? Nah, nggak ada teman-teman di KBBI nggak ditemukan gitu. Entry tidak ditemukan. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya boleh dibuka sendiri ya. Langsung ketika pergaulan bebas di KBBI. Dan Hmm. ini nggak diartikan secara detail gitu. Nah, tadi makanya aku coba lah mencari ke bahasa Inggris. Keluar lah tadi pergaulan bebas sih tadi promiscuity. Promiscuity dan diartikan lagi tadi having or involving many sexual partners. Jadi ketika tadi kita berusaha mengkorelasikan ya, misalnya ada satu kata di dalam Al-Quran yang kita belum tahu, misalnya eh, sirot. Sirot itu adalah jembatan. Jembatan yang dimaksud di surat ini tuh, kalau misalnya di bahasa Arab tuh, jembatan tuh ada banyak. Ada sirot, terus ada yang namanya, eh, ada yang lain lah. Ani lupa, pokoknya ada beberapa Hmm. bahasa turunan daripada jembatan. Cuman surat ini tuh beda. Surat ini tuh cuman kayak satu jembatan yang emang cuma untuk satu jalan aja. Nggak ada Oh, jalan-jalan yang lain. Tapi kalau betul. arti-arti yang lain tuh ada berbagai macam lah. Ada kayak misalnya jalan bolak-balik atau apapun itulah. Intinya gitu. Nah, jadi ketika ada satu kata, kata itu tuh baru kita bisa maknai baru bisa kita pahami setelah ada penjelasan lebih lanjut tentang dia. Oke. Baru Agree. bisa paham. Dengan tadi kita kembali kepada promiscuity, kita pergaulan bebas itu bisa memahami kata-kata itu setelah kita juga bisa tahu apa sih kata dasar daripada kata ini. Dan kata-kata dasarnya tadi teman-teman, having or involving many sexual partners. Atau kalau misalnya dilanjutkan lagi, kondisi state of being promiscuous. Kondisi di mana orang tuh menjadi kacau. Ini Hmm. kan, kalau misalnya kita bayangin ya, kita berusaha membayang-bayangkan lah. Kata-kata ini lahir ke Indonesia, kayak misalnya tiba-tiba ada orang ngasih kata, nih ya, misalnya Ani ngasih kata ke Nopal, nih Pal, Ani punya kata promiscuous, kata ada promiscuity, tanpa Ani jelasin. Mana paham? Apa yang dilakukan gitu? Kan Nggak tahu. fungsinya translate juga kan buat apa? KBB yang apa sih? Yang kamus itu loh, yang book, yang Inggris kan juga ada makna-makna artinya kan biar tahu. Kalau itu kita nggak Ada tahu. Yang makna-maknanya. ngomong apa artinya apa. Kalau ngomong apa sih, mana ngerti orang bule. Kita nggak paham kan. Kita Nggak nggak paham. bakal paham gitu. Kalau Yes. bisa tanpa dijelasin lebih lanjut. Yes. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kita berusaha menarik tentang apa ya faktor daripada arus globalisasi yang ngebuat hal ini menjadi kayak ibaratnya kalau misalnya bagi kata-kata pembisnis tuh top of mind lah. Ada Hmm. di puncak pemikiran kita bukan itu bahasa jelek banget ya puncak pemikiran ya. Kayak secara harfiah. Ini Yes. tuh kayak yang sering kita pikirin lah. Hmm. Kata-kata itu tuh udah jadi bahasa yang lumrah gitu buat kita. Kenapa bisa kayak gitu? Ini namanya tentang cara menyampaikan informasi itu secara masif di media. Oh. Apa maksudnya? Jadi mereka ini orang-orang Barat ya. Kita bahas tentang arus globalisasi. Arus globalisasi datang dari Barat dong, bukan dari Indonesia Betul. kan. Betul. Namanya juga globalization gitu kan. Yes. Nah, di ini kan jadi ini datang daripada negara-negara mereka. Mereka tuh nggak cuma cukup untuk menyampaikan kata-kata keren aja gitu ke kita. Promise promiscuity gitu kan. Hmm. Nggak cuma gitu doang. Tapi mereka tuh mengasih makna promiscuity itu tadi dengan mengasih budaya tentang pornografi, mohon maaf, Yes. tentang tentang pacaran itu gimana, tentang hubungan antara lawan jenis itu bagaimana, tentang kebebasan berpikir, tentang Hmm. kebebasan politik, kebebasan pasar bebas gitu kan. Mereka tuh Hmm. mengirim budaya-budaya tadi ke
negeri-negeri kita atau negeri-negeri jajahan mereka tuh tadi untuk yang namanya bisa menghasilkan tadi promiscuity, pergaulan bebas di apa untuk bisa diserap oleh masyarakat-masyarakat yang dituju tadi. Oke. Jadi ketika mereka ini, kalau misalnya masyarakat tadi, masyarakat-masyarakat awal tadi, ketika kata-kata ini masuk ke mereka, mereka emang belum relevan gitu. Karena posisi mereka saat itu tuh baru hanya dikasih narasi. Yes. Menarik. Ani coba sedikit menyampaikan kutipan dari Gita Wirjawan ya, kalau misalnya teman-teman tahu. Ada salah satu podcast beliau tuh sama siapa ya? Lupa. Kalau nggak salah sama Martigo, kalau nggak salah. Indonesia ini tuh bukan kekurangan cerita, bukan kekurangan narasi, bukan kekurangan ide untuk menyampaikan apa yang ada di dalamnya. Tapi Indonesia ini kekurangan narator, seorang pencerita, seorang pemberi makna daripada setiap kata-kata yang ada gitu. Oh, pernah denger tuh gua. Kayaknya gua pernah nonton ya. Nah, Iya. jadi tadi ternyata yang kurang, yang hilang daripada kita tuh nggak punya orang-orang yang bisa bisa satu kata nih dibuat makna yang jadi benar-benar dalam gitu untuk kita. Nggak ada. Jadi kita cuma nyampein doang. Kayak ya misalnya makan, ya udah makan. Nggak misalnya dibuat makan itu sebagai sebuah syair-syair yang misalnya bisa perutku kelaparan gitu. Ternyata ada tukang bakso lewat di depan rumah saya gitu kan. Saat tukang bakso itu lewat, ternyata hasrat-hasrat untuk memenuhi perut ini mulai berasa. Dan di saat Betul, betul. itulah rasa lapar mulai tiba. Inti cuma pengen nyampein kata lapar tadi, tapi nggak ada tuh yang namanya bisa menyampaikan makna-makna yang dimana bisa dikaitkan gitu dengan makna Iya, lapar tadi. betul. Nah gini, yang menarik juga daripada hal ini, ketika kita menyuruh orang sesuatu, misalnya, Pal, ngepel sono, dengan diganti misalnya, itu lantai lagi kotor ya, kayaknya enak banget buat dilihat, nanti kan juga ada tamu, aku pengen datang ke rumah, coba deh dirapi-rapihin dulu, nah kamu bagiannya ngepel ya, Pal, enakan mana antara yang satu atau yang kedua? Of Coba course, tanya. kedua sih. Ya, karena dia memberikan gambaran dulu tadi yang lu bilang. Alasan dia Betul ngepel kan? apa? Alasan dia ngepel apa? Kotor, kamu mau datang, dan bla 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 bla. Jadi ya dia tahu alasan ngepel itu apa. Agree. Nah benar. Nah itu dia. Ini, kita balik ke poin tadi pertama pembahasan tentang pergaulan masa lalu dan pergaulan sekarang. Tujuan informasi itu hadir teman-teman semua. Informasi hadir itu tadi untuk yang namanya menjelaskan sebuah kata. Betul. Jadi kata itu tuh bisa ada ruhnya lah ibaratnya, bisa termaknai dengan baik gitu. Jadi ketika emang tadi mereka nih globalisasi, apa harus globalisasi itu masuk, penjajahan secara pemikiran itu masuk kepada kita, itu tuh bukan hanya sebatas dia cuman ngasihin kata-kata keren doang, enggak. Ada brainstormnya di situ berarti dia. Brainstorming mereka tuh membuat narasi-narasi yang tadi masuk ke kita, narasi dengan Yes. tontonan kartun kita, Yes. tontonan di bioskop kita, tontonan sehari-hari kita, HP kita, berita kita, media sosial kita, semua yang masuk dalam hidup kita tuh narasi untuk tadi mereka tuh bisa akhirnya menyampaikan sebuah kata yang kalau misalnya kita tadi lihat promiscuity artinya having or involving many sexual partners, yang dimana emang tujuan awal mereka tuh pengen menyampaikan loh, wah ini ada baiknya ya, gue tuh misalnya nanti di negara A, negara B nih pengen nih nama ini orang-orang di sini tuh berganti-ganti pasangan terhadap ketika mereka berseksualitas gitu. Hmm. Gimana caranya ya? Kan gue nggak mungkin langsung, woi lu ganti pasangan ke dia dong, woi lu ganti pasangan ke dia dong. Cara Habis. mereka masuk tadi dengan ngasih informasi-informasi yang lain, dimulai tadi dengan cara hubungan romantis itu seperti apa sih, sampai akhirnya nanti ada selipan-selipan adegan yang kurang baik, Betul. Dari film masuk itu. Ya. Dari ada film masuk, berita dan dari kawan-kawan. sinetron masuk, Betul. dari bahkan dari komik, dari cerita, cerita kan udah banyak juga kan, Iya, novel itu termasuk. novel. Baru cuma tulisan kan, tapi bisa membrainstorming gitu. Nah benar. Dan kalau misalnya kita perhatiin ya dari pergaulan bebas di segmentasi yang ada di Indonesia penjelasannya. Tadi Anda sempat baca daripada website Kemendikbud yang SMP apa gitu. Anda coba dicek aja. Dia tuh menyampaikan kalau pergaulan bebas itu berhubungan dengan kenakalan-kenakalan remaja kayak misalnya perokok, narkoba, terus eh, berzina. Dan Hmm. kalau misalnya kita perhatiin di dalam Islam,
ada salah satu kondisi, ini aneh lupa ya, ini nyampein tuh ulama atau rasul, tapi intinya daripada penyampaian ini adalah ada kisah lah. Jadi ada seorang yang berilmu banget di Islam, dia itu ditawarkan sama jin, mau mana? Mau minum, mau zina, atau ngebunuh? Tiga. Iya. Berat itu. Kalau mis- Tiga-tiga sama-sama nggak beres. tapi kalau misalnya kita pikir yang paling ringan menurut pandangan kacamata kalian tuh apa? Tadi Di antara tiga bunuh, tadi. zina sama Zina, bunuh, sama minum. bunuh kan dosa besar, zina dosa besar. Yang paling ringan sih kayak minum, nggak sih? Minum, minum. Sama, itu dibikin sama ulama tadi juga, minum. Tapi gini teman-teman, sedikit disclaimer ya. Yang namanya maksiat itu gak ada yang ringan sebenarnya. Ah, itu dia. Nah, tadi ya, karena emang tadi si ulama tadi udah terbedaya oleh setan, akhirnya dia mikir juga sama gitu. Kayak Minum, kebanyakan kita. Pun juga dia mikirnya yang paling ringan ya minum lah. minum, minum, Ya minum, kan minum. kayak ngeri banget kan. Iya. Bunuh orang apalagi? Kamar Minum dong. lah, Ya, iya betul. amer. Oke, intinya gini, di kisah tadi tuh ada penggalan kisah sebelumnya yang buat akhirnya si ulama ini terdesak untuk menjawab di antara tiga pilihan ini. Mungkin untuk yang lebih pengen tahu apa lebih lengkap kisahnya, bisa dicek kitab-kitab para ulama terdahulu ya. Hmm. Nah, sedikit lanjut lagi, ketika tadi dia minum, ternyata dosa itu nggak sampai di situ teman-teman. Dosa itu tuh berlanjut kepada yang namanya menzinahi orang yang ada di rumah itu. Ah, iya. Masuk. Dan karena tadi dia menzinahi, takut ketahuan orang banyak, orang yang tadi dia Bunuh. zina itu akhirnya dibunuh. Ah, Karena itu biar dia. nanti dia nggak ngomong ke Itu orang lain. dia. Logis juga. Betul. Yang kayak di film-film biasa gitu, Bang. Kayaknya yang di film berita-berita juga kayaknya gitu deh, Bang. Beberapa anak pernah baca. Itu Udah. emang benar ada kisahnya, Pak. Hmm. Tapi kalau nggak salah itu emang kisah dari para ulama gitu, dari ulama sebelum Rasulullah gitu, kalau nggak salah. Nah, Ane mencoba menyambungkan dengan tadi yang maksud pergaulan bebas yang disampaikan oleh media Indonesia. Kayak tadi kan, apa namanya, narkoba, terus, apa namanya, tawuran, terus zina, dan lain-lainnya. Sampai pada satu titik, di mana hal itu semua menuju pada satu, teman-teman. Akhir-akhirnya juga perzinahan. Yang dimana ketika tadi, setiap orang-orang nakal gini deh, setiap orang-orang tawuran tuh pengen nyari apa sih sebenarnya? Pengakuan. Pengakuan tuh biar apa sih? Biar lawan jenis mereka tuh lihat mereka bahwa mereka tuh kuat gitu kan. Hmm. Setiap mereka minum tuh untuk apa sih? Ya untuk ngeliat dia keren aja gitu. Dan kalau misalnya ketika itu mereka minum ada lawan jenis di situ, bukan yang nggak mungkin kan akan terjadi perzinahan. Hmm. Dan Itu. memang setelah mereka nanti melakukan perzinahan, apa di ujungnya juga? Ketika mereka panik, ternyata itu udah punya anak, apa yang bakal dilakukan sama mereka? Digugurkan kandungannya. Betul. Itu apakah bukan namanya pembunuhan? Iya, membunuh secara halus. Membunuh juga, bukan membunuh secara halus itu benar-benar membunuh, Pak. Kasar, membunuh kasar. Benar, saya Benar-benar salah aja membunuh Pak. itu. Maksudnya membunuh bukan dalam arti fisik gitu, maksudnya ya membunuh kita. Iya, Iya, bukan membunuh ibunya tapi membunuh anaknya jadinya kan. betul, betul. Dan itu pembunuhan juga jatuhnya. Betul. Jadi pada dasarnya ketika tadi seorang kita gini lah, kita tuh jangan terlalu naif lah, jangan terlalu merasa orang-orang barat itu baik gitu, ngirim-ngirim kata-kata keren-keren ini ke kita tuh biar kita belajar banyak gitu kan, biar kita tahu nambah kosakata hidup kita gitu. Jangan terlalu jangan terlalu baik juga gitu. Kadang kita perlu yang namanya critical thinking kan. Yes. Critical thinking itu dibangun tadi untuk kita tuh mencari gitu, menggali. Dan ketika emang tadi mereka menyampaikan makna ini secara langsung di Google sendiri, bahwa ini adalah kondisi di mana orang tuh menjadi promiscuous gitu, menjadi apa namanya, rusak, menjadi kacau. Itu kan benar-benar semua tadi dirusak kan, karena tadi perzinahan, karena tadi minum-minuman keras, karena tadi tawuran, akhirnya pikiran mereka tuh emang rusak, sampai akhirnya pergaulan bebas tuh benar-benar diciptakan sama mereka. Yang dimana pergaulan bebas tuh benar-benar terjadi di negara-negara yang jadi sasaran mereka untuk melakukan yang namanya kampanye itu tadi. Gitu sih paling. Kalau misalnya kita menghubungkan dengan globalisasi ya. Aneh nggak bilang secara, wah iya nih, karena kebanyakan sosial media kayaknya karena arus globalisasi terlalu cepat. Ada coba ngajak dari perspektif yang beda aja tadi tentang kenapa sih bisa lahir yang namanya tadi pergaulan bebas yang namanya di Indonesia itu seperti kita sekarang ini lah. Gitu paling.
Aneh tertarik banget tadi terkait dengan aneh ente kan sampai penyinggung masalah tadi ya terlihat keren mengakukan orang lain dan aneh juga sempat kemarin tuh baru baca tuh yang aneh kan sempat bilang ya ke ente kan yang bukunya berani tidak disukai kan yang pernah aneh singgung di mungkin pas kita ngobrol-ngobrol biasa kan yang berani tidak disukai dan pembagian tugas dan sebagainya. Aneh kan alhamdulillah kan beli sequelnya ya berani bahagia dan aneh baca ingat betul nggak salah tuh ada salah satu 5 tanda kenakalan orang-orang dan salah satu faktornya adalah tadi ingin pengakuan orang lain itu dia pengakuan orang lain itu penyakitnya dan tadi ketika mereka udah pengakuan dan permasalahannya adalah ketika mereka tidak diakui ada beberapa tahapan gitu dan juga agak lupa tapi bisa dibaca lagi itu salah satunya dia ada tadi ingin melakukan balas dendam tadi ketika mereka tidak diakui dalam arti mereka tidak terlihat keren dan sebagainya akhirnya mereka pada balas dendam dan balas dendam ini yang menyebabkan mereka terjerumus pada perbuatan-perbuatan buruk yang bisa dibilang tadi ya pergaulan bebas alkohol narkoba dan sebagainya karena tadi mungkin kalau bisa dilihat ya orang-orang yang narkoba dan sebagainya kan mungkin karena mereka tidak diakui bisa dibilang di masyarakat dan akhirnya ya mereka tadi balas dendam dengan merusak dirinya sendiri dan menarik terkait dengan masalah pengakuan orang lain yang menjadi sebuah salah satu penyebab penakalan dari sebuah manusia. Mungkin kita lanjut ke terkait dengan masalah sebelum pertemanan masa kini, pergaulannya juga masa kini. Dari pendapat ente, pergaulan mas ini sudah serusak apa? Dari pendapat perspektif ente, Riz. Mungkin ini untuk mempersingkat waktu juga ya. Kalau Hmm. misalnya ditanya pergaulan masa kini ya kurang lebih tadi di poin pertama udah kejawab lah. Hmm. Sebenarnya kita juga udah bisa menjawabnya itu dari fenomena yang kita lihat sekarang udah. Yes, betul. Bahan bahas topik yang kita bahas ini sekarang ya fenomena sekarang Hmm. tentang di kehamilan, di luar nikah lah. Ini ya lagi-lagi ini tuh mengkonsen ya buat para peneliti ataupun mahasiswa juga yang menjadi persoalan tuh bukan pernikahan mereka yang masih dini atau enggak gitu. Tapi gimana caranya kehamilan tadi tuh tidak terjadi pada sesuatu yang salah gitu, pada waktu Hmm. yang tidak tepat. Yes, Kapan sih waktu kehamilan yang tepat? Ya setelah nikah gitu. itu dia. Itu kehamilan yang tepat. Kalau kata Pak Kan Ustadz kalau balik misalnya pun, tadi kita lihat data dari hampir setengah hampir setengah daripada jumlah data itu tadi kan kehamilannya karena hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kan menjadi PR gitu. Yang menjadi urgensinya tuh bukan pelarangan untuk nikah mudanya, tapi jangan hamil di luar nikahnya itu jadi sebuah concern. oke. Itu paling. Gue udah pertanyaan nih, Riz. Menarik dan bisa dibilang emang cukup sulit sih. Mungkin in case ya tadi kan, ketika ada orang-orang mungkin, I don't know ya, mungkin masih ada, kalau kita lihat desa-desa ya, mungkin kan mohon maaf, kurang, mereka kan tidak terlalu berfokus pada pendidikan banget sampai pendidikan tinggi kan. Alhasil dari ente sendiri tadi bilang di SMP kan SMA mereka udah mulai berpengaruh dan akhirnya memang orang tuanya menyuruh mereka nikah muda. Dalam hal tersebut, bisa mungkin mereka sudah mendapatkan jodohnya. Tapi indeks masalahnya adalah ketika terkadang, ini juga kurang tahu ya, mungkin dari beberapa survei dan pengalaman ketika orang nikah muda, mereka belum cukup siap untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Karena kan tadi ya, mungkin in case mereka nikah, oke mungkin dia hamil tapi setelah nikah, tapi dalam long termnya ini juga berdampak pada anaknya dan sebagainya. Nah dari ente sendiri nih, kalau misalkan emang in case dia harus nikah, ya kan dia udah siap, misalnya dia belum terlalu siap harus nikah untuk menghindari zina, tapi di satu sisi orang tuanya juga menekan untuk bisa menikah muda. Jadi ente sih bagaimana sih pendapat ente terkait hal ini? Mungkin tadi coba nanya dulu ke Noval ya. Kita pengen coba ngebahasnya dari perspektif geografisnya atau gimana nih? Karena beda nih kalau misalnya kita dari segi perkotaan dan perdesaan tuh beda. Yes, Pengen bahas yang mana? Desa dulu. Maksudnya yang desa aja atau yang kota aja dulu gitu. maybe Dari desa kota perspektif yang yang perlu digali deh. Saya juga melihat desa ada fenomena-fenomena sering terlihat seperti itu terkait di berarti desa. kita ngambil yang desa aja nih. Hmm, Yang desa aja berarti ya. ya, minta desa dulu aja. Oke. Kalau misalnya kita tadi ngebahas tentang masalah desa aja kan rata-rata faktor dorongan daripada orang tua ya. Yes. Yang kalau misalnya kita 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 berusaha husnuzon lah di luar tadi apa namanya eh, hal-hal itu terjadi karena emang kehamilan di luar nikah karena Betul. dorongan ekonomi daripada keluarga.
Yes. Ini yang di persoalan ya. Sebenarnya ketika tadi alasannya itu berdampak untuk nanti pendidikan, untuk mendidik anak selanjutnya, itu benar banget. Karena pada dasarnya, Ane tadi sempat baca jurnal juga. Jurnal itu tentang ngebahas tentang tingkat stres pasangan ketika mereka nikah muda. Nah, itu dia. Dan hampir ternyata datanya tuh hampir kisaran 49% itu rata-rata mereka tuh mengalami stres yang ringan gitu. Hmm. Stres yang ringan tuh di situ dibahas ya, kayak stres kita sehari-hari lah, yang ibaratnya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita jalanin lah. Tapi yang aneh pikir ya, aneh setelah baca, aneh pikirnya gini sih, stres ringan versi kita zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang tuh stres ringannya udah aneh-aneh masalahnya kan, yang Gitu. udah mulai, ya kita lihat sendiri ya di sosmed gimana sih orang-orang yang udah mulai stres, jadi kayak ngerasa diri mereka tuh udah anxiety gitu kan, anxious, terus kayak udah mental health-nya terganggu banget gitu kan, jadi kayak Udah self, benar-benar dia udah self, apa sih, self diagnose lah. Ini udah self harming mereka kan, jadi self harm menyakiti diri juga. sendiri kan. Jadi gini, yang aneh bisa tekanin ya, ketika mereka merasa itu stres ringan, mereka tuh nggak berhenti sampai situ aja. Mereka tuh melanjutkan stres itu sampai stres berat gitu. Itu dia. Itu menjadi problem pertama. Itu dia. Ini Why? jadi problem ya. Nah, tadi ketika emang bagi pasangan-pasangan muda ini akan menjadi dampak yang berpengaruh juga terhadap turunan setelahnya, lagi-lagi emang mau nggak mau ya, walaupun ini belum menjadi langkah yang konkret karena belum bisa dijelaskan secara jelas gitu, step by step ya. Tapi yang pengen aneh sampaikan, ini peran keluarga yang mengajak mereka untuk pernikahan gitu. Walaupun sederhananya gini, ketika teman-teman yang misalnya di desa itu tadi ada masalah ekonomi oleh keluarga, terutama yang perempuan mungkin ya, Hmm. usahakan cari cowok yang udah paham gitu tentang masalah keilmuan dalam berkeluarga. Atau setidaknya nggak usah, dia tuh maksudnya nggak usah apa ya, nggak usah menjadi seorang yang udah paham banget tuh enggak. Tapi seseorang yang mau bertanggung jawab terhadap keluarga yang kalian bangun. Nah, itu dia. Tanggung jawab. Karena gini, rata-rata pernikahan yang terjadi oleh orang tua desa itu antara anak cewek dengan orang-orang yang udah tua biasanya. Gak seumuran, Pak, jarang seumuran. Iya, pasti jauh sih biasanya spare-nya. Ada yang udah 40, 30-an sama anak muda benar-benar. Yang 20-an biasanya. Nah, ini yang dimana kalau misalnya tadi terjadi kayak gini, ini kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya Anda bilang nanti Anda dihujat sama kaum-kaum feminisme lagi. Tapi gini, Anda Santai-santai. penyampaian aja ya. Nah, Ketika emang tadi seorang itu pernikahan kayak tadi ya, misalnya seorang wanita umur 18 atau 19 tahun dinikahkan oleh keluarganya tuh dengan pria yang udah umur 30 tahun. Itu nggak masalah. Karena betul. kita tahu di pria umur 30 tahun itu dia udah cukup matang dan udah bisa bertanggung jawab gitu terhadap keluarganya. Walaupun Betul. kita bisa walaupun kita bisa bilang ya, pendidikannya emang belum tentu bisa sempurna gitu. Betul. Karena pendidikan sempurna itu pengaruh antara ilmu dan juga nih ada campur tangan Allah juga di dalamnya tentang taufik hidayah dan rahmat itu bisa lahir gitu, bagaimana caranya kita bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul. Tapi lagi-lagi ketika tadi kita membandingkannya dengan misalnya anak wanita umur 19 17 tahun dengan sesama pria 17 tahun atau misalnya lebih tua 1 tahun 18 tahun, itu apa iya bisa si pria 18 tahun ini udah mulai cari kerja, udah mulai memikirin untuk nanti anaknya makan apa, istrinya makan apa, nanti bakal mendidik, membangun visi keluarga itu gimana gitu kan. Ya Betul. emang mereka udah kepikiran. Ya nggak mungkin juga sih kalau misalkan tadi ya, ini secara logika ya. Jarang gitu orang tua tuh menikahkan anaknya tuh sama SMA gitu. Iya sih. Maksudnya. Jarang, Iya, betul. pasti bakal lebih tua. Betul. Dan kalau misalnya emang ditanya tingkat stresnya bagaimana, dengan tadi ada yang lebih, kalau misalnya pernikahan dengan lebih tua ya, kalau menurut Tani ya, ini belum membaca data, belum baca riset, tapi kalau kita baca dengan sejarah gitu, tentang bagi teman-teman yang muslim juga tahu lah, Rasulullah itu menikah dengan Aisyah tuh umur berapa sih? Tolong nih teman-teman yang ibaratnya di sini nonton yang ibaratnya uh, mendukung kaum-kaum orientalis yang mengatakan Rasulullah itu cabul atau apapun itu, ya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Nggak usah gitu. Perhatiin lagi sirah yang benar dan cari hikmahnya. Nih kalau misalnya pengen dibahas nanti bisa ada sesi lainnya juga. Tentang kenapa sih Rasulullah tuh menikahi Ibunda Aisyah.
gitu, radhiyallahu anha. Itu ada sebabnya. Kita lihat di situ apakah terjadi stres yang luar biasa gitu? Enggak kan? Malah seorang wanita bisa tumbuh dengan dewasa. Ketika emang tadi pria udah siap gitu. Betul. Dan yang kenapa tadi aneh bahas tadi 49 orang 49% itu orang stres. Ini pernikahannya tuh sama. Kayak umurnya tuh nggak rentang jauh gitu. Si cewek misalnya 18, cewek 19 kalau nggak 20. Si cewek 17, cowoknya 18 19. Jurnalnya apa tadi ya? Kalau bisa teman-teman pengen cek. Dari Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia. Dari UPI, Hmm. P3 Keperawatan. Tahun rilisnya 2019. Direvisinya, eh, dipublisnya di tahun 2019. Nggak ada revisi lagi. Nanti teman-teman bisa baca aja judulnya tingkat stres dan indikator stres pada remaja yang melakukan pernikahan dini. Nah, lagi-lagi kita bertanya nih, apa sih rata-rata orang yang menyebabkan mereka tuh melakukan pernikahan dini? Kalau misalnya mereka belum siap secara mental dan finansial, mental dan fisik lah ya, apa Yes. yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini? Macam-macam. Salah satunya tadi mungkin karena tadi kalau anda lihat terpaksa itu mereka udah melakukan itu. Terpaksa Maybe, karena terpaksa maybe karena hamil maybe satu. Terus ya kedua mungkin juga karena nafsu maybe. Itu juga pengaruhnya. Mereka nikah karena nafsu bukan karena emang siap. Dan ini masalahnya kan nikah cuma bukan cuma nafsu. Kalau cuma masalah urusan kamar ya nikah tidak semudah itu. Ntar ente nafsu makan istri gimana kan? Masa itu juga. Cuma nanti ini ya mungkin antitesis ya. Mau nanya juga nanti maybe. Kalau misalkan emang mereka nikah dalam incase muda, but ada batnya mungkin. Tapi mereka udah siap mental, physically, and also financial mungkin ya. Kita orang-orang, I don't know, maybe orang-orang muda yang udah bekerja, yang mereka udah siap juga untuk menikah, udah punya tabungan yang cukup. In your opinion, apakah itu udah cukup layak untuk menikah dengan wanita yang umurnya deketan dan itu bagaimana? Karena tadi juga ya bisa dibilang kalau misalkan penyebab juga, Anda juga nggak tahu itu ya di 49%, apa tadi 45%, Anda lupa tadi berapa? pas 9. 49. Nah, 49% itu apa karena mereka emang nikah muda stres itu karena emang karena mereka nggak siap tah atau memang mereka emang bener-bener pengen nikah karena nafsu atau karena terpaksa dan kita kan juga, Anda juga belum baca jurnal kan? Nah ini deh, ente sendiri gimana nih, Riz, menghadapinya? Mohon maaf riset 40 riset. Salah nih saya nyampe 46,1 ternyata. Ah itu 46,1. 6,1% itu kenapa itu penyebabnya? Apa karena kalau in case mereka udah siap mental, physical, financial tuh, apa sudah cukup layak untuk menikah muda atau bagaimana? Nah ini sayangnya nih Pak, yang di jurnal ini dia nggak nyebutin alasannya gitu. Dan dia juga penasaran ya, apa sih yang ngebuat mereka tuh melakukan pernikahan itu sebenarnya poin Anda juga ingin tadi kalau bisa kita bahas dari jurnal tadi ya. Ah, Tapi secara pertanyaan tadi Nova, apakah ketika mereka mental dan fisik itu dirasa siap, apakah boleh melakukan pernikahan dengan umur yang tidak jauh rentannya? Boleh aja. Tapi pertanyaan Anda selanjutnya, apakah iya pria-pria sekarang kisaran umur 17 sampai 23 tahun lah, contoh kita lulus lulus kuliah lah. hmm, Apakah mereka udah benar-benar punya mental yang baik gitu? Udah siap hmm. untuk menjadi seorang pemimpin pada keluarga gitu pertanyaannya. Itu based on apa sih? Based on pengalaman kayak pengalaman hidup ya kan. I don't know, maybe luar sana ada orang yang kelihatan tua tapi masih kayak anak kecil, tapi ada anak kecil yang kelihatan sudah dewasa, bisa dibilang ya based on experience, I mean pengalaman hidup yang udah mereka lewati. Kalau dia pandangan aneh ya itu, ya itu gimana tulis. Kalau misalnya kita cuma mengacu kepada pandangan hidup tentang kedewasaan pemikiran ya, kalau dari Ani bilang, eh kita kita baca tentang ini. Tadi kalau misalnya tadi novel bilang ada yang ibaratnya mereka kita beda dewasa, ada tapi sebagian kecil kan. Hmm, Kalau misalnya kita baca dari secara mayoritas masyarakat Indonesia dengan kisaran umuran tadi, SMA jatuhnya taruhlah 17 sampai misal lulus kuliah itu 23 tahun. betul. Apakah mereka rata-rata secara umum, secara garis besar memiliki mental yang kuat gitu pertanyaannya? Enggak kan?
Bahkan mereka tuh untuk menyelesaikan kuliah itu juga stres gitu kan. Itu dia. Mengeluh. Mengeluh gitu. Kok nggak lulus-lulus gua? Lagi Nyampe di skripsi Twitter. lagi. Twitter jadi Nyambat di Twitter. Terus nyewa akun-akun yang apa ibaratnya kalau di Twitter tuh fanbase apa fanbase apa sih? yang bukan fanbase sih istilahnya manifest ya. Ah, Manfest ya. Oh, sering itu aku Nyewa Manfest akun ini. manifest biar bisa nyampein biar bisa dilihat oleh banyak orang Lu gitu kan. kesah, tuh ada yang komen, retweet, like. Nah, Dari iya. tweet ikutan ngeluh kan. Wah, gitu. Pengalaman masa kelamaan yang main Twitter. Jadi Itu ikut. realitas ya, emang realitas kan juga sama ya. Dan itu faktanya sih. Itu fakta remaja gitu kan. Remaja pria dan wanita kita ya kayak gitu. Dan kalau misalnya emang novel bertanya ya, dan teman-teman juga penasaran apakah dengan hal-hal tadi itu emang beneran ada sih orang-orang yang dengan umur masih muda tuh siap untuk nikah? Ada teman-teman. Beberapa ulama-ulama dulu tuh nikah di usia muda. Aneh menyampaikan data. Ali itu nikah kalau nggak salah di bawah umur 20 tahun kalau apa Hmm. sepemahaman aneh ya. Hmm. Maksudnya di bawah umur 25 atau 30 tahun lah. Tapi kisaran umur 20-an awal gitu. Ali menikah. Terus juga para sahabat-sahabat yang lain juga sama. Bahkan Usama bin Zaid itu kan memimpin pasukan perang itu di umur 19 tahun. Itu kan ibaratnya kayak bukti tentang kematangan daripada mental-mental mereka. Muhammad Yes. Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di Hmm. umur 21 tahun. Itu kan juga bukti kematangan mental gitu. Betul. Inilah sederhananya. Ketika seseorang udah bisa memimpin pasukan perang, ya, bukan pasukan di land, pasukan perang teman-teman, bukan pasukan di land. Ketika Yes. bisa memimpin pasukan perang untuk melawan Romawi pada waktu itu gimana sih ketika dia bangun keluarga? Apakah dia bakal stres ngadepin misalnya istri ditanya yang nanti mau makan apa? Terserah. Apakah akan jadi sebuah berantem yang besar gitu? Kalau misalnya tadi dia udah mampu untuk memimpin sebuah pasukan besar gitu, penaklukan. Enggak. Saya tanya. Jadi saya kan udah mulai serius ya. Kita nih, kontribusi kita tuh apa sih di saat kita umur tadi 20 tahunan, 20 sampai 25 pertanyaan. Kalau misalnya emang dikir apa udah ngerasa siap untuk nikah muda banget ya, Hmm. apa gitu? Ya kita masih jauh gitu teman-teman. Ini yang mungkin ditekankan ya. Bagi teman-teman yang sekarang berusaha untuk memperbaiki diri, itu Masya Allah. Itu bagus dalam langkah awal. Tinggal masalah meyakinkan orang tua aja. Kita sebenarnya inti poin pernikahan itu ada di orang tua. Kan rata-rata orang-orang orang tua di desa tadi ya, mohon maaf ya, bukan nanti kita eh, mendiskreditkan satu dengan yang lain. Tapi Hmm. memang rata-rata kasus yang terjadi di masyarakat di ruralisme di pedesaan itu adalah karena emang tadi masalah ekonomi. Dan ketika emang ekonomi mereka baik-baik aja, orang tua pun juga menilai si anak. Gak serta-merta anaknya yang suka ngamuk, yang suka ngambek, tiba-tiba emang udah diizinin nikah kan gak mungkin. Ya, betul. Lagi cowok anak. Betul. Itu pasti ada pertimbangan. Dan itu tadi, kita generasi sekarang, generasi kolaf gitu. Kalau misalnya para ulama bilang, generasi para sahabat itu namanya salaf, kita generasi kholaf, generasi apa yang baru gini. Apa sih tolak ukur kita ketika kita siap untuk menikah? Ya diizinin sama orang tua kalian gitu. Betul. Di sini tuh Orang tua kalian belum izinin, ya udah, jangan jangan. maksa. Itu emang kalian belum Betul. siap berarti. Dan Betul. untuk para pria, apa yang perlu disiapin? Belajar mencari nafkah sih. Kalau saya emang kalian merasa belum siap banget, tuntutlah ilmu gitu, belajar. Itu poin yang harus dipegang. Harus benar-benar menguasai ilmunya gitu. Itu sih paling. Betul, berarti memang tadi harus siap dulu ya. Semuanya fisik mentally jangan ya ya mungkin kita lihat lah ya ketika orang-orang anak muda sekarang yang dikit-dikit Twitter ngeluh. Gimana ceritanya kalau udah nikah ada masalah keluarga nyambat dari Twitter gitu kan. Ya Hal yang benar. tidak dewasa sekali. Dan ini makanya yang perlu jadi PR tadi ya terkait dengan masalah nafkah juga ya. Dan mungkin inilah mungkin relate juga ya ke podcast yang pertama terkait dengan masalah kuliah kerja.
Ini juga bisa menjadi fondasi kalian untuk para pria untuk bisa mencari nafkah, untuk mempersiapkan hati, untuk masa depan, karir, untuk juga mencari istri dan sebagainya. Supaya you have to prepare dari sedini mungkin, semampu mungkin, dan jangan lupa carilah nafkah yang halal. Nah, ini menarik terkait dengan next question. Ini mungkin pertanyaan agak sedikit liberal, teman. Ini mungkin I don't know, maybe in case someone feel that, kalau dari pendapat ente, kalau orang udah mengalami, I don't know ya, mungkin ganas ya laki-laki atau bagi apapun itu dalam tanda kutip, ketika mereka udah menikah, dari pendapat ente, what should I have to do? Dia apa ganasnya laki-laki. Ya bisa dibilang ya tadi, ketika mereka mengalami pelecehan dan sebagainya, hamil dua nikah dalam kondisi yang sengaja maupun tidak disengaja, dari pendapat ente itu harus bagaimana? What should I have to do? Oke, ini mungkin agak sulit ya teman-teman, karena hal ini tuh bagi wanita ya, hal yang cukup berat gitu kan. Betul. Ketika mereka mengandung itu udah cukup berat bagi mereka. Gue mengandung. Ketika mereka tahu bahwa mereka tuh ada bayi di dalam perut mereka, itu sesuatu yang mengguncang buat mereka sebenarnya. Betul. Apalagi ketika mereka tuh masih usia sekolah, pelajar. Karena pada dasarnya ya, ketika kita bisa lihat gitu, kenapa sih banyak terjadi kasus pelecehan ini? Bukan kasus pelecehan aja, bahkan mereka tuh sadar gitu akan diajak ngelakuin hal-hal yang salah gitu, hal-hal berbuat zina tuh mereka sadar gitu. Ada beberapa yang sadar tapi emang ini menjadi pelecehan juga ya jatuhnya. Ya sebenarnya ini tentang masalah ketika mereka melakukan hal demikian, mereka sebenarnya tahu, maksudnya ini ya, mereka tidak memikirkan dampak keberlanjutan itu seperti apa. Ini tentang masalah memuaskan hawa nafsu aja. Betul. Dan lagi-lagi ya, yang diuntungkan siapa? Pria. Ini dibahas juga di podcast sebelumnya. Betul. Ini pria yang diuntungkan. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya pria itu, jujur aja nih, semua pria, mau dia sebaik apapun, mau dia sesoleh apapun, kelemahan pria wanita. Ya, Dan emang nafsu seksual mereka tuh bakal lebih tinggi ketika emang mereka melihat sesuatu yang itu membangkitkan gairah. Ya tahu sendiri gairahnya lah, dia betul. Gairahnya dia. paham kan lah ya. Betul. Gak usah dijelaskan lebih detail. Dan di sini kalau misalnya teman-teman bertanya, lalu gimana cara apa ya? Kita bisa melampiaskannya dengan cara yang tepat gitu. Di sebenarnya agama di sini udah menjelaskan dengan baik gitu. Bagaimana caranya? Islam lebih tepatnya ya. Puasa. Yang dimana kalau misalnya emang kalian nggak mampu ya puasa bagi para pria. Puasa. Itu salah satu solusi untuk yang namanya mengontrol daripada yang namanya hawa nafsu itu sendiri. Kenapa puasa? Imam Ibnu Qayyim itu pernah berkata ya, atau Imam Syafi'i, jadikanlah perut kalian itu dalam kondisi lapar. Karena dengan kondisi lapar itu adalah kalian itu tidak memberikan nutrisi kepada hawa nafsu kalian. Dengan lapar tadi, hawa nafsu kita tidak dikasih makan gitu teman-teman. Itu salah satu cara yang sederhana ya, yang mungkin bagi sebagian orang itu cukup berat juga. Tapi intinya apa? Sebenarnya ini masalah yang kompleks itu, masalah yang ibaratnya mata rantai ya jatuhnya. Kita nggak bisa hanya memutus satu, bukan mata rantai sih lebih tepatnya. Kalau mata rantai diputus satu udah cukup ya. Hmm. Ini sesuatu yang benar-benar menyambung. Ketika Efek kita ambil domino satu gitu ya, pasti efek domino. itu apa ya? Pokoknya cari analogi yang paling tepat ya intinya gitu. Hmm. Jadi nggak cukup dengan tadi si orang ini, si remaja ini hanya mencukupkan diri dia pada hal yang tadi. Karena masih ada faktor-faktor pendukung lainnya. Contohnya lingkungan, informasi yang dia dapat tentang eh, bahkan orang-orang tua mereka yang mereka lihat, guru-guru mereka, saudara-saudara mereka lebih tua daripada mereka lihat, itu mempengaruhi mereka. Influencer yang mereka lihat, selebgram yang mereka lihat itu mempengaruhi tentang cara berkehidupan mereka. Makanya ketika tadi sebenarnya ini menjadi PR banget yang besar gitu ketika seorang pria menjaga diri daripada zina itu masya Allah gitu kan. Yang dimana ya kita bisa lihat kita keluar sedikit orang pakai rok mini, kita keluar sedikit orang kayak baju pakai transparan semua kan.
terus kita jalan sedikit kemana kayak orang nggak pakai baju gitu kan, dan itu bakalan kayak lumrah gitu kita lihat di jalanan kita sekarang, bukan jadi hal yang ibaratnya menjadi hal yang tabu, yang dimana menjadi itu sebenarnya kenapa Islam turun ya. Islam turun tuh bukan untuk mengekang setiap kegiatan kita, tapi Islam itu turun, dia tuh fungsinya untuk menjadikan kehidupan kita tuh lebih natural. Natural tuh dengan kita tuh tetap menjalani itu dengan baik, teman-teman. Nggak harus menerabas hukum A, hukum B, atau apapun itu buat kita bisa hidup lebih nyaman. Dengan kita hidup dengan aturan yang Islam turunkan dengan baik semuanya, secara keseluruhan ya, kita akan hidup lebih tenang dan natural gitu. Islam itu turun untuk menjadi boundary gitu. Boundary itu kan pembatas yang masih bisa, kadang kalau misalnya kita keluar dikit ya masih ditolerin lah. Yes. Tapi kayak misalnya untuk berlebihan tuh emang udah nggak boleh. Terus Hmm. apa gunanya boundary gitu kalau misalnya untuk udah kelebihan. Iya. Susah Tapi kan buat untuk dewe. ibadah tuh agar tidak keluar daripada jalur-jalur kerusakan itu. Islam itu lahirnya tadi untuk menjadi menjaga kita, menjadi apa ya, pelampung kita daripada yang namanya gelombang atau laut-laut kemaksiatan lah. Atau laut-laut kerusakan lebih tepat ya, kefasikan gitu. Karena pada dasarnya setiap maksiat itu akan menjadikan efek pada diri kita keburuk juga. Nah, ketika tadi ditanya tentang bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tadi dialami pelecehan seksual, tetap lanjutkan apa yang udah kalian terima dalam arti anak kalian harus kalian didik lebih baik daripada diri kalian sekarang. Karena jangan bunuh mereka gitu. Jangan ketika kalian tahu kalian udah punya anak, tiba-tiba dibunuh, jangan. Hmm. Nauzubillah gitu. Karena tadi itu sama aja tuh membunuh satu manusia. Dan Rasulullah SAW itu kalau nggak salah di dalam salah satu hadis itu pernah menyampaikan ya, membunuh satu bani Adam itu sama dengan membunuh keseluruhan manusia. Ngeri banget kan dosanya ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi Islam tuh, dengan tadi kita membunuh satu bayi itu, kita tuh udah ngebunuh hampir seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ya karena kita nggak tahu dari bayi itu mungkin nanti bakal keturunan-keturunan hebat yang bakal lahir ya. Betul. Karena kita dengan serampangannya aja ngebunuh, ngerasa kita kayak, aduh panik nih gue, bakal gimana nanti. Betul, betul. Nah itu, untuk para wanita yang dengerin apa podcast ini, buat kalian ya tetap berjuang. Ini emang gak berat itu. Ini emang gak berat. Ini berat. Emang gak mudah. Nggak mudah. Emang berat banget. Ini emang berat itu buat kalian. Berat banget. Kalian itu mengalami beberapa fase gitu. Fase awal ketika kalian mendengar berita punya anak, ketika mengandung, ketika menyusui gitu kan. Masya Allah gitu. Beratnya kalian. Insya Allah ketika kalian tobat, ini gini teman-teman, tobat ya. Ketika tobat dan kalian berniat gitu untuk menjadikan keturunan kalian itu bisa menjadi lebih baik daripada kalian. Itu menjadi pahala yang besar buat kalian juga. Dan bagaimana caranya kalian merilis ke tidak tenangan kalian gitu. Ya kalian bertemu dengan komunitas-komunitas yang mendukung gitu. Alhamdulillah sekarang udah banyak komunitas Islam, komunitas muslimah yang saling support satu sama lain, yang membantu saudara-saudaranya dalam masalah kesulitan, bisa dicari juga. Dan untuk kalian, para wanita yang udah terlanjur disakiti gitu, menjadi PR buat kalian yang lain, yang sekarang lagi dalam fase pacaran, ke fase hal-hal yang ibadah tidak diizinkan, cukupin sampai sekarang gitu. Karena pada dasarnya sebuah hal yang apa ya bahasanya ya, pengen kata itu tapi ya gini lah, udah langsung kelihatan pada hal, hal Iya. yang bodoh, Nah, hal yang bodoh ketika kalian itu menganggap pasangan pria kalian itu dengan waktu lama kalian itu cuma hanya sebatas untuk mengasih kasih sayang aja. Ada hal-hal lain yang mereka pengenkan, yang mereka inginkan dari diri kalian para wanita gitu. Bukan hanya sebatas untuk
melindungi kalian, menjaga kalian sama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, melebihi kredit-kredit motor gitu kan. Enggak, bukan itu mereka. Mereka tuh enggak, mereka tuh kayak bukan hanya sebatas pengen ngasih kalian itu sebuah perhatian, sebuah kasih sayang, dan mereka tuh juga nggak pengen hanya sebatas kasih sayang kalian aja gitu para wanita. Para pria itu nggak cuma pengen kasih sayang para wanita aja, Betul. ada hal-hal lain gitu yang mereka juga inginkan. Dan udahilah hubungan itu. Bukankah seberapa banyak daripada saudara-saudara muslimah kita juga yang lain mengalami hal-hal serupa gitu daripada penuturan kisah mereka. Ketika mereka melanjutkan hubungan yang tidak diridhoi, efek sampingnya juga seperti apa? Ya tadi, penyesalan itu bukan ada di pihak laki-laki tuh, kan? Ada di pihak kalian para perempuan. Makanya kalian tahu sendiri lah, kenapa pihak laki-laki sekarang tuh lemah-lemah gitu kan. Lemah secara kepemimpinan, lemah secara fisik, lemah secara finansial. Yes. Ini ya kalau misalnya Anda pikir juga ya, ini kayak azab juga gak sih? Buat kita para laki-laki, ya Allah, karena emang terlalu banyak ngelakuin kezoliman gitu terhadap para wanita juga. Betul. Ini evaluasi sih buat Anda pribadi ya. Anda kadang mikir, ya Allah kok bisa-bisa di komunitas kok aktif-aktifin cewek gitu kan. Yang coba udah kemana gitu kan. Yang Iya. coba ada kayak insecure, minder atau apapun itu. Hmm. Dan ini menarik ya. Ani coba pengen nyampein dari perspektif yang beda. Ani tidak setuju dengan feminisme, tapi kelahiran feminisme ini menjadi sebuah alarm gitu buat kita, umat muslim terutama, bahwa emang kondisi sekarang ini, kondisi para pria ini udah merasa tidak dihargai lagi. Iya. Harga dirinya jatuh sih, bro. Menjadi PR gitu buat kita para pria, bagaimana caranya kalian tetap mengapa ya, mengoptimalkan nilai kawam kalian ya. Karena di Al-Quran sendiri tuh Allah tuh bilang ya, Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu qawam, pemimpin, pelindung. Coba kalau misalnya kita secara bahasa, qawam itu apa ya? Tapi intinya tadi pelindung dan pemimpin gitu kepada para wanita. Ketika hal tadi itu udah apa ya? Tugas itu udah bergeser, berarti kan otomatis ada yang tidak sesuai dengan fitrahnya kan? Betul. Itu menjadi Betul. evaluasi gitu buat kita. Mungkin ini juga untuk sama-sama kita bertobat gitu untuk para pria, kesalahan kita juga ya, menjadi PR ataupun evaluasi yang besar-besaran lah. Karena lagi-lagi peradaban itu bukan hanya dibangun oleh satu orang aja, bukan, peradaban itu bukan hanya dibangun oleh pria atau wanita saja, tapi dibangun oleh keduanya. Pria itu emang sebagai pelakunya, tapi wanita itu adalah orang-orang yang menciptakan pelaku-pelaku tersebut. Tanpa ada wanita, tidak ada yang namanya didikan daripada ibunya Imam Syafi'i pada Imam Syafi'i. Tanpa ada wanita, tidak ada bimbingan Aminah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada wanita, tidak ada bimbingan yang namanya daripada Siti Hajar kepada Ismail. Dan ibunda-ibunda lainnya gitu. Ibunda-ibunda yang hebat, para pengubah wajah dunia. Kita semua tuh ada porsi masing-masing. Tinggal kita tadi, buat teman-teman semua yang sekarang udah terlanjur, tobat sama Allah. Minta ampun, nangis di hadapan Allah, ubah apa yang udah kalian lakuin sebelumnya, niatkan anak kalian tuh untuk bisa menjadi pengubah peradaban selanjutnya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya itu paling dari Aneh, Pak. Masya Allah. Terima kasih mungkin dari Haris telah memaparkan tadi ya sebuah pencerahan bagi kita semua terkait dengan ketika kita setelah terjerumus ke dalam sebuah kezaliman. Dan ini juga mengutip tadi ya ketika kita sudah terlanjur ya memang salah satu dari mengundurkan saya paksa juga salah satu kita membunuh dan juga merupakan satu dosa besar. Gue jadi ingat juga cerita Cristiano Ronaldo pun saat itu kalau nggak salah orang tuanya pun sebenarnya pengen menggugurkan dia singkatannya ya Cristiano Ronaldo yang sekarang Benar. itu, dan akhirnya orang tuanya pun dalam kondisi terdesak dengan kemiskinan pun akhirnya
merawatnya sampai akhirnya Cristiano Ronaldo bisa menjadi seorang superstar sepak bola yang bisa meraih banyak prestasi dari tadi hasil yang orang tuanya pun nggak mau awalnya, tapi karena Allah maha tahu, Allah maha pun dan akhirnya mereka menjadi itu. Ada juga ada survei nih, ini juga bisa dibilang menarik ya, bisa dibilang ada survei dari WHO dan detik.com terkait dengan pelecehan. Normally biasanya kan orang-orang itu, kita sebagai lelaki kan bisa tergoda nafsunya ketika melihat pakaian-pakaian terbuka. Dan Anda juga ingat di selamanya Ustadz Zakir Naik itu ada yang bilang, katanya padahal laki-laki itu kadang juga ada orang, bahkan WHO pun bilang, survei membuktikan pakaian wanita yang tertutup itu justru lebih rentan terkena pelecehan seksual. Ini Anda dapat data juga dari detik.com. eh Pelecehan seksual itu tak pandang baju, dan untuk rok dan celana panjang itu mencapai 17,47%, baju lengan panjang 15,82%, sedangkan untuk baju agak transparan dan juga tank top itu hanya 0,44% dan 0,36%, yang menyebabkan tadi ya, semakin tertutup pakaian malah semakin rentan, semakin menutup aurat semakin rentan. Nah, ini sebuah anomali, tapi Anda juga nggak tahu ya, mungkin orang-orang laki-laki pemikirannya karena tadi ya, kalau dari orang yang mengalami yang tertutup itu karena rasa penasaran laki-laki itu tinggi, ketika mereka semakin tertutup mereka semakin penasaran, dan ini akhirnya menyebabkan terjadinya pelecehan seksual pada wanita yang benar-benar tertutup pakainya. Pandangan itu gimana, Riz? Untuk pelecehan seksual ini ya, Hmm, jujur sih kalau dari Ade pribadi belum menggali lebih detail gitu. Kenapa? Iya sih tadi kalau misalnya dipikirin ya, para pria itu bisa sampai sebrutal itu ngelakuin hal-hal demikian itu gitu kan. dia, itu dia, itu Ya dia. mungkin kita juga ya nauzubillah ya, ini ada potensi juga gitu kan. Tapi Hmm, jangan sampai lah. Yang ini kan sebenarnya kalau misalnya bisa di kita secara secara garis umum ya, secara garis besar garis umum lagi. Secara garis besar itu pasti ada satu titik yang dimana ketika emang tombol itu dipencet atau dinyalakan, itu bisa membangkitkan gairah yang tadi sebrutal para pria-pria yang lain gitu. betul. Dan mungkin kalau misalnya ada sedikit berasumsi ya, ini asumsi ya lagi-lagi. Hmm, Ini mungkin efek daripada tadi tontonan kita, pornografi nggak sih? Yang kita gini deh, kita hmm, nggak usah ngebahas pornografi yang secara vulgar gitu enggak. Kita nonton film, ada adegannya. Kita baca komik, ada adegannya. betul, Kita baca novel, ada adegannya. Dan semua hal-hal yang kita masukin ke dalam otak kita, ketika pria itu melakukan hal-hal demikian, maksudnya ketika pria-pria melakukan kegiatan, dominannya informasi-informasi yang masuk tuh pasti ada disusupi tadi nilai-nilai daripada seksualitas itu tadi. betul. Dan gini ya, eh, kalau misal dari kita ngelihat para pria itu emang gampang banget apa ibaratnya dinyalakan gitu, dinyalakan Iya, tombol gairahnya itu gampang banget gitu. betul. Yang kalau misalnya tadi ngelihat sedikit aja tuh, pasti langsung lah. Makanya kan perintah Allah dalam Al-Quran juga para pria Jagalah lindungkan pandangan. matanya, jagalah pandangan daripada lawan jenis ya kan. Betul. Karena ya emang sekarang kita lihat fakta ya, banyak cewek juga cakep dan lain-lain gitu kan. Gak hanya cakep, bahkan pakaian-pakaian mereka juga tidak cakep gitu. Dalam arti ya, Makanya sangat, rompeng-rompeng. masya Allah Rombeng mereka betul. itu banyak yang kelihatan. Ini di problem juga ya. Dan Jadi emang tadi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang melakukan kekerasan itu pada hal-hal yang pada para wanita yang tertutup, ya ini mungkin sedikit, tapi ada. Dan kalau misalnya boleh aneh asumsikan juga, ya udah saking parahnya gairah yang ada pada diri dia, udah ekstrim berarti. dan dia nggak tahu cara apa namanya ya, nggak tahu cara melampiaskannya. Cuman satu hal yang mudah-mudahan bisa jadi
pegangan untuk kita semua. Ini hal yang berat ya. Karena emang ketika emang tadi pria itu tidak menyalurkan pada lawan jenis, mereka pasti akan melakukan ini sendiri. Dan ini juga sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena banyak-banyak efek samping, kalau misalnya dari kesehatan juga ada efek sampingnya. Dan dari Islam sendiri pun dimakruhkan hukum seperti ini. Beberapa ulama mengatakan makruh, bahkan ada yang mengharamkan juga. Untuk lebih detailnya nanti bisa digali lagi. Tapi ada satu yang menarik gitu daripada kajian yang pernah Anit tonton. Bangunlah rasa ketakutan gitu daripada diri kita sendiri. Kalau misalnya kalian yang belum terbiasa untuk membangun ketakutan itu pada dunia akhirat atau hari akhir, bangunlah ketakutan-ketakutan yang ibaratnya bisa ngebuat kalian itu tidak melakukan hal-hal demikian gitu. Misalnya dengan kalian tadi melakukan perzinahan, takut bakal diamuk sama masyarakat itu, diarak-arak. Itu kan ketakutan juga kan. Betul. Apa Atau misalnya kita diambil? Ya, betul. ketahuan sama warga, nanti Masuk diarak-arak iklan ke berita kan? kantor, ke baju gitu kan. Itu kan Ya. malu, takut tuh, takut yang pertama kayak gitu. Misalnya ketika kalian melakukan hal-hal kayak tadi, mengganggu eh, kesehatan kelamin kalian, HIV, Betul. ketakutan. Dan kalau misalnya emang tadi nggak mempan, bangunlah ketakutan paling paling mutakhir, Haram. paling akbar, paling baik itu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya kita mengenal tentang azab Allah gitu. Hukuman Allah itu apa aja sih? Bagi orang-orang yang membangkang. Ya hukuman Allah salah satu itu neraka, teman-teman. Betul. Itu hukuman Allah. Pahami tentang neraka itu akan membantu kita insya Allah ya. Mudah-mudahan juga PR buat Ani dan teman-teman semua, buat Nopal juga, buat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita tadi membangun ketakutan kita pada Allah tadi, membuat modal kita gitu, buat mencegah diri kita daripada hal-hal tadi yang tidak diinginkan lah. Atau hal-hal yang bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling. Karena ada satu kutipan yang menarik disampaikan oleh Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita juga mengutip daripada hadis yang dia kalau misalnya disampaikan oleh Ustadz Umar Mita, barang siapa yang takut, mereka akan berangkat lebih awal. Barang siapa yang takut, mereka akan berangkat lebih pagi. Kita analogikan. Setiap para pekerja kantoran, mereka yang Hmm. takut telat diomelin sama bosnya, dipotong gajinya, mereka rela berangkat sebelum subuh biar bisa sampai tepat waktu di kantornya. Betul. Mereka para pelajar, ketika mereka takut skripsi mereka tidak diterima dosennya, mereka rela menunggu dosennya datang. Lagi-lagi mereka yang takut itu, mereka akan bergegas lebih awal. Mereka akan berangkat lebih pagi. Mudah-mudahan dengan ketakutan yang kita bangun pada diri kita, mulai dari ketakutan yang sederhana sampai dengan ketakutan yang tertinggi, ketakutan-ketakutan itu adalah membuat kita akhirnya bergegas untuk lebih awal meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang udah biasa kita lakukan. Mungkin seperti itu sih, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Telah banyak yang telah kita diskusikan untuk malam ini terkait dengan pergaulan juga dalam kehamilan yang bisa dibilang ini sebenarnya sequel dari episode pertama yang di versi podcast punya yang kan harus sayang. Cuman alhamdulillah kali ini kita membahas lebih dalam lagi dan kita telah membahas terkait dengan tadi dimulai dari penyebabnya yaitu dari informasi yang kita dapatkan dari internet dan sebagainya yang menyebabkan tadi ya kita membentuk sebuah brainstorming yang menyebabkan itu berpengaruh pada perilaku kita dan juga kita mengkaji tadi asal kata pergaulan bebas yang ternyata memiliki konotasi negatif dari bahasa Inggris tadi dan sampai akhirnya kita di ujung terkait dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kehamilan dua nikah masuk juga tadi cara menghindarkannya tadi dengan puasa dan juga kita takut dari takut sama manusia dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk menutup episode kali ini yang dengan diskusi yang sangat mantap ada closing statement dari Teris untuk kaula mudi semua untuk caranya menghindari dari pergaulan yang bebas termasuk juga kehamilan dua nikah. Monggo. Bismillah. Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Closing statement dari Ane ya. Mungkin Ane coba untuk memantik sedikit lah. Teman-teman perhatiin lah. Ketika zaman dulu kita, sebelum kita ya, atau lebih tepatnya ketika kita remaja lah. Hal-hal kenakalan yang kita lakukan tuh efek samping daripada yang namanya tadi, yang kita lihat tadi, waktu awal tentang masalah pacaran.
Dan ternyata ketika kita sekarang udah mulai beranjak sedikit dewasa, adik-adik kita ketika remaja ternyata udah melakukan yang lebih gitu. Kehamilan sebelum nikah, kehamilan di luar pernikahan. Bukan tidak mungkin ketika selanjutnya akan banyak yang namanya terjadi diskursus yang lain gitu. Hal-hal yang bertentangan. Eh, Mungkin tuh LGBT kah yang bakal lebih hype lagi nanti setelah kita. Karena ini sebenarnya kalau misalnya digali lebih dalam ya, efek daripada pernikahan yang tadi yang rusak atau kesiapan para pemuda yang gak siap untuk pernikahan akan melahirkan parenting yang buruk itu. Parenting yang buruk itu juga akan melahirkan daripada sikap-sikap trauma daripada anak-anak untuk yang namanya akhirnya melakukan penyimpangan seksual juga, penyimpangan daripada bermasyarakat atau eh, berteman dengan teman-teman yang lain itu juga akan terjadi penyimpangan. Jadi buat kita semua pelajarilah gitu maksudnya agama kita semua Islam, buat yang Islam, buat yang non Muslim, pelajarilah ilmu tentang hal-hal yang ibaratnya bisa ngebuat kalian tuh bisa terjaga gitu daripada hal-hal demikian. Tadi bangun rasa ketakutan gitu kan. Ketakutan kalau misalnya bagi orang-orang non Muslim itu ya mungkin mereka ada ketakutan-ketakutan yang lain tentang perihal kerja ataupun akademik ataupun lainnya. Tapi bagi seorang Muslim jangan batasi ketakutan kalian tuh hanya pada hal-hal yang sederhana tadi. Ketakutan kalian yang tertinggi adalah ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah modal terpenting kita untuk melewati setiap zaman kita. Ketika zaman fitnah ini juga udah makin parah, itu adalah modal terpenting kita untuk menghadapi yang namanya fitnah yang terus menggulung, menggulung, dan menggulung setiap waktunya. Mungkin sekian dari Ana. Kurang lebih mohon maaf. Taufik dan hidayah datang dari Allah, kebaikan datang daripada Allah. Hal-hal yang kurang, data-data yang salah, ataupun penyampaian yang kurang baik bisa didengar, datangnya daripada Ana pribadi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di ending podcast terkait dengan masalah pergaulan dan kehamilan. Sudah banyak yang kita diskusi malam ini dan alhamdulillah sudah lebih dari 1 jam dan ini kayaknya memang sangat berat ya Pak. Berat-berat. 1,5 jam. Berat ya Pak. Tadi kemarin terakhir apa bijak itu apa? 1 jam 19 menit kalau nggak salah. Singkatannya ya waktu bahas masalah film sutradara dan dunia perfilman. Dan Kita ini beriawan nih. iya, dan ini Masya Allah sangat panjang. Ini kayaknya kalau aneh pakai Zoom yang biasa nih, ini kayak 3 kali login ini. Udah lebih dari 1,5 jam, tapi Alhamdulillah isinya daging dan insya Allah bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Mungkin untuk menutup ini, jika dari teman-teman sekalian ada feedback ataupun mungkin saran ke depannya untuk Inside of Pods, you can email me by email Inside of Pods di description below, dan saya sebagai speaker, saya sebagai pembawa acaranya, jika ada kekurangan saya mohon maaf dan kalau saya mohon ampun. Untuk menutup kali ini, pilihan saya tadi kita harus bisa memilah informasi yang mana yang kita harus dapatkan karena itu akan berpengaruh juga pada kedepannya bagaimana kita bisa menjalani kehidupan. Oke, this is the end of podcast. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.